baru, Bu. Iya, ini lebih baik karena melindungi seluruh gigi dan mulut. Tapi bukannya bakteri cuma ada di gigi. Bayangkan cermin ini adalah mulut kita. Habit ini adalah bakteri. Karena gigi hanya 20% dari mulut, bakteri bisa sembunyi di bagian lainnya. Baru Pepsodent Complete A, kurangi 99% bakteri pada gigi, lidah, pipi, dan gusi. Untuk 8 manfaat yang terbukti secara ilmiah. Lindungi seluruh gigi dan mulut. Setiap senyuman begitu berarti. Selamat siang rekan-rekan sejawat semuanya. Selamat datang dalam acara Dental Expert Webinar volume ke-35. Acara ini merupakan hasil kerjasama antara Pepsodent, PT Unilever Indonesia, PDGI Pengwil DKI Jakarta, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan Senyum Bersama Indonesia. Izinkan saya, Dr. Gigi Andi Wirahadikusuma, menyapa seluruh rekan sejawat, terutama untuk rekan-rekan sejawat dari berbagai puskesmas di Indonesia bagian timur yang telah bergabung pada siang hari ini. Sekaligus dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, semoga selalu mendorong semangat seluruh dokter gigi di Indonesia untuk selalu dapat berkontribusi kepada negara Indonesia tercinta. Sebelum kita memulai acara Dental Expert Webinar pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan tata tertib, ketentuan post-test, dan informasi grand prize. Untuk post-test, peserta hanya diberikan kesempatan 1 kali akses, dan peserta diharapkan mengisi lengkap seluruh pertanyaan beserta data diri, termasuk kota domisili praktik, alamat email, dan nomor telepon. Link dapat diakses setelah webinar selesai sampai dengan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dan diharapkan jangan membuka link sebelum waktu yang telah ditentukan. Untuk mendapatkan e-sertifikat ber-SKP, peserta wajib menjawab benar minimal 70% hanya untuk pengisian yang pertama. Dan peserta diwajibkan mendaftarkan diri menggunakan email peserta yang telah digunakan untuk registrasi webinar PDGI. Dan sertifikat nantinya akan dibagikan lewat Telegram Group dalam kurun waktu 2 bulan ke depan. Tata tertib webinar. Peserta diwajibkan menuliskan username dengan format nama cabang PDGI atau instansi dan kemudian mencantumkan nama dokter. Peserta wajib memute mikrofon ketika webinar berlangsung. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas suara pemateri. Dan peserta wajib men-turn on video selama webinar berlangsung dengan menggunakan virtual background yang telah diberikan lewat Telegram Group. Peserta yang ingin bertanya seputar materi, nantinya akan ada sesi Q&A. Bagi peserta yang ingin bertanya langsung, bisa menggunakan fitur raise hand atau dapat mengetikkan pertanyaannya pada fitur chat terlebih dahulu dan nanti akan dibacakan oleh saya. Dan peserta yang ingin bertanya seputar teknis acara dapat menyampaikan pesan kepada host melalui fitur chat atau lewat Telegram Messenger kepada admin Dental Expert Webinar. Dan nantinya, kepada teman-teman sejawat, peserta Dental Expert Webinar volume ke-35, akan ada grand prize, beberapa produk dari Pepsodent Dental Expert Center dan SimpliShade Universal Composite dari Kavoker, dan Senyum Bersama Indonesia bagi peserta yang beruntung. Caranya gampang sekali, cukup mengupload foto hasil dari virtual skill training pada Dental Expert Webinar pada hari ini, maupun kegiatan lainnya saat webinar berlangsung melalui Instagram Feeds atau Stories. Dan jangan lupa hashtag-nya, yaitu hashtag Dental Expert Webinar serta hashtag Virtual Skill Training, dan jangan lupa di-tag ke Instagram dari Pepsodent Dental Expert Center serta Instagram dari Senyum Bersama Indonesia. Dan di kesempatan kali ini juga, saya ingin menyampaikan mengenai pentingnya pemakaian pasta gigi dengan kandungan fluoride yang diperkaya dengan kandungan zinc sebagai salah satu agen antibakteri alami yang dapat memberikan perlindungan secara menyeluruh pada gigi, lidah,
mukosa pipi, dan gusi dari bakteri yang berbahaya. Baik teman-teman sejawat, tanpa berpanjang lebar, sesaat lagi kita akan berkenalan dengan pembicara pada Dental Expert Webinar pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV dari Dr. Gigi Marik Goizot, SPBM. Dr. Marik adalah seorang lulusan profesi dokter gigi dari FKG Universitas Trisakti, dan kemudian melanjutkan untuk mendapatkan gelar spesialis bedah mulut dan maxillofacial dari FKG Universitas Indonesia. Beliau juga terakreditasi di Fellowship of International Congress of Oral Implantologists. Dan saat ini beliau adalah seorang narasumber di berbagai seminar kedokteran gigi dan talk show kesehatan. Sekarang izinkan saya untuk menyapa langsung pembicara kita yang telah hadir di tengah kita, yaitu Dr. Marik Goizot. Selamat siang, Dr. Marik. Halo, Dr. Andi. Ya, udah sering ketemu Andi ini. Apa kabar, Dok? Semoga sehat selalu ya, Dok. Sakti dulu. Baik, ya. Baik. Suara kedengaran oke kan? Dr. Marik lagi di Bali atau di Jakarta nih, Dok? Lagi di Jakarta sekarang. Lagi di Jakarta. Baik teman-teman sejawat, jadi Dr. Marik ini berpraktek di Bali dan di Jakarta, jadi beliau tuh sangat sibuk sekali, bolak-balik Jakarta, Bali, Bali, Jakarta ya Dr. Marik ya. Namun pada hari ini masih menyempatkan waktunya untuk men-sharing ilmu kepada teman-teman sejawat sekalian. Baik, Dr. Marik, waktu presentasi adalah 45 menit, waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Terima kasih, saya share screen dulu. Ya. Oke, udah kelihatan mungkin. Oke, udah kelihatan ya yang lain ya? Belum, Dok. Masih. Sekarang udah? Ya, sekarang udah. Oke, mudah-mudahan nggak lag ya, karena ini seminarnya saya cukup lama, tapi kalau 40 menit saya akan coba lebih cepat ya. Oke, anyway, yang saya mau bawain sekarang itu adalah saya harus pakai keynote sebentar. Adalah judulnya dengan Dental Implant Treatment Planning, Utilizing a Digital Workflow in Digital Area. Terima kasih terhadap Pepsodent, terus GJM dan PDGI tentunya untuk memberikan saya kesempatan memberikan seminar ini untuk melihat bahwa seperti apa sih digital di era sekarang ini gitu, karena sangat-sangat digital sangat-sangat cepat, dan kalau nggak dimulai sekarang semua tertinggal. Even saya pun, saya pikir saya masih terlambat dibanding dengan orang-orang luar negeri ya. Oke, digital dentistry. Digital dentistry itu saya bagi tiga. Ini sebenarnya saya bagi tiga, tapi ada yang punya di textbook is quite different ya. Tapi kita akan jadi tiga sebagai CBCT Digital Planning, Surgical Guide Planning, dan Digitally Prosthetic Planning. Intinya adalah CBCT itu adalah kita memplanning dari foto ronsen di mana pasien belum dimulai untuk melakukan surgery gitu kan. Kita harus memberikan informasi yang benar terhadap pasien bahwa mau diapain sih kasusnya, mau diapain sih giginya dia, mau diapain sih treatment plan itu. Ini penting banget karena inilah yang menentukan apakah terjadinya planning itu apa enggak. Karena jika kita tidak menginformasikan dengan benar, banyak hal pasien hanya bilang, aduh dok, saya ngapain sih buat gini rumit-rumit, kenapa sih harus begini, kenapa sih harus begitu. Jadi CBCT itu saya selalu pakai sebagai alat komunikasi saya sebagai dokter untuk ke pasien, agar pasien itu mengerti apa yang akan saya lakukan ke pasien gitu. Jadi pasien akan mengerti dan pasien akan berpikir, oke, I will do it or I will not do it gitu. Tapi kalau kamu tidak bisa menggambarkan, hanya dengan gambaran kecil periapikal, terus kamu bilang saya akan pasang implan sekian gini-gini, saya akan melakukan rehabilitation, it will not happen gitu ya. Jadi menurut saya CBCT Digital Planning itu suatu hal yang sangat penting. Yang kedua adalah Surgical Guide Planning. Surgical Guide Planning ini sebenarnya advance sekali, jadi mungkin saya tidak terlalu banyak bicara di sini. Karena Surgical Guide Planning ini suatu fak yang harus terdiri sendiri, karena banyak banget orang mengatakan bahwa Surgical Guide Planning adalah suatu hal yang simple, mempermudah pekerjaan dokter gigi. It is not, it is advanced. Surgical Guide Planning itu adalah suatu hal yang harus dilakukan jika kita sudah mempunyai jam terbang yang tinggi dan we do the Surgical Guide Planning. Karena konsepnya sudah berubah lagi. Konsep daripada Surgical Guide Planning itu adalah prosthetically driven. Jadi
it's totally different world gitu ya. Jadi if you do the freehand is easy. Tapi surgical guide planning itu untuk advanced case or simple sekali. Tapi menurut saya sih it's still advanced gitu ya. Tapi saya nggak bisa bahas. Tapi antara ada sedikit slide tentang surgical guide planning. Dan terakhirlah digitally prosthetic planning. Jadi setelah kita planning, kita melakukan implant dan kita harus buat finalnya kan. So the final has to be dibuat. Kalau kan kita buat apa? Kita masang implan buat crown gigi, tapi kita nggak punya prostetiknya. So di sini ada dua nih, ada tiga sebenarnya digital prosthetic planning. Adalah fully digital or laboratory digital or analog gitu kan. So next guide adalah why CBCT sih. CBCT itu ini adalah suatu gambaran panoramik. Sebenarnya ini bukan panoramik, ini adalah suatu gambaran panoramik yang saya buat dari CBCT saya. Jadi saya jarang sekali buat panoramik, saya hanya buat CBCT untuk biar saya nggak usah 2 kali foto gitu kan. Gunanya tuh apa sih sebenarnya? Jadi kalau kita ngelihat sebenarnya, nah kalau cuma lihat satu aja kita nggak ngelihat. Sebenarnya tuh tulang tuh ada macam-macam gitu kan. Ada seperti ini bentuknya. Kalau ngelihat nggak kursor saya. Kalau di pemotretan dengan panoramik nggak akan terlihat nih berapa panjang, berapa besar dan lain-lain kan. So kita lihat lagi, ternyata ruang sinusnya kecil sekali. Kalau kita melakukan pencabutan, kita nggak bisa melakukan immediate displacement. Oke, kita cari lagi, sudah terjadi pemasangan implan. Kita lihat lagi, nah ini immediate placement. Lihat buccal bone-nya, buccal plate-nya kelihatan. Rongganya ada di mana. Tebal tulang buccal plate ada di mana, banyak bercerita sebenarnya CBCT ini. Jadi saya selalu menggunakan CBCT sebagai bercerita ke pasien apa yang akan saya lakukan ke pasien gitu kan. This is also dan macam-macam lagi. Saya akan percepat takut panjang. So CBCT jawabannya itu adalah untuk analyze the anatomy ya, analyze the anatomy. This is for analyze the anatomy. Terus explain the treatment to the patient. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan plan the surgical guide. Plan surgical guide itu kita perlu banget CBCT. Jadi kita perlu gambaran mulut dan kita perlu gambaran bone. Jadi kita bisa melihat, kita bisa men-stitch. Kita bilang stitch dari gambar gambar scan, intraoral scan, dan kita stitch dengan gambar CBCT sehingga terjadilah itu semua gitu. Jadi kita bisa dapat soft tissue, kita bisa dapat level ketinggian tulang, kita dapat level ketinggian gusi dan lain-lain. Tapi di sini kita lihat to analyze the anatomy. Kalau kita lihat di sini kita bisa melihat kelihatan kursor saya di sini saraf dan di sini implant. Buccal plate di sini, lingual plate di sana. So we will see everything gitu kan to analyze the anatomy. So for this case ya, saya mau lihat ini si pasien saya jelaskan sebelumnya. Jadi biasanya saya datang, saya foto 3D terus saya jelaskan ke pasien what will I do to your case gitu kan. Jadi ini pasien datang dengan keadaan setelah diimplan hampir 10 tahun yang lalu terjadi kegoyangan di sini dan terjadi pocket di belakang, hanya ada 2 gigi yang bagus. Oke, kalau kita lihat. Oke, so what we gonna do? Saya akan buat planning di sini. Saya akan di suatu CBCT itu kita bisa menggambar. Saya bisa menggambar implan, saya bisa tentukan letak implan. Kalau kamu lihat ini yang warna orange ini adalah nerve. Ini nerve kalau saya lihat ke atas nih. Saya bisa buat nerve-nya dulu nih. Saya bisa masukin nerve-nya ke dalam 3D scan saya dan sudah exactly tempatnya ada di sana gitu kan. So kalau kita sudah ngelihat kayak gitu jadi kita bisa tahu kita masang implan ada di mana. Nah, jika kita ngeliat lagi ke bawah sini treatment planning yang saya lakukan apa? Jadi kita bilang namanya all on 4. Jadi kita akan potong tulang di atas, kita akan put it deep. Saya akan buat kayak begini, saya akan buang nih implannya di gigi 45, 42, 32, 35. Saya akan cabut gigi atas sebelah kanan, sebelah bawah kiri, saya akan cabut semuanya. Oke. So kita buat planning. Nah, planning itu kalau kita lihat, jika kita pasangin implan 3,716 mili, saya udah bilang saya bisa tahu buccal plate berapa, lingual plate berapa, saya akan masuk berapa deep. So this is we call the digital planning gitu kan untuk pasien. Jadi pasien ngerti nih mau diapain nih mulut saya, mau diapain nih sebenarnya, mau dibawa kemana ini treatment plan. Dan jika mereka sudah tahu kasus-kasus segala macam, mereka akan will do it gitu. Jadi so you got the plan. It's not about the money, it's about makanya banyak banget kasus-kasus aneh yang saya kerjain itu karena saya bisa meng-explain to the patient apa yang saya kerjain gitu. Jadi mereka akan mengatakan iya untuk melakukan kerjaan. So this is the plan. Kita akan potong tulangnya di sini. Ya, terus kita akan lihat
kita akan ambil semuanya. Oke sih, kita sekarang lihat video ya. This is a bit scary tapi it will be fun. Mudah-mudahan nggak terputus-putus gambarnya. So pasien ini giginya goyang, implannya goyang. Ini saya ngeliat mungkin sekitar 8-10 tahun lalu, cuman pasien sangat-sangat bad oral hygiene, mungkin perlu Pepsodent Complete 8 karena lihat dia merokok tinggi sekali, tapi dia mengerti bahwa apa yang terjadi itu harus dilakukan. Ini sebenarnya sih kalau kita ngelihat ini kejadian failnya gara-gara terjadi patah daripada abutment belakang. Jadi abutment belakang patah sehingga tidak terjadi unbalance sehingga depannya rusak. Kalau kita perhatiin tuh di belakang tuh ada implan yang saya pasang tapi patah abutmentnya. Dia nggak tahu kalau itu patah kan. So akhirnya gigitan kunyahnya yang di belakang itu hilang dia. Jadi pressure-nya ke depan. So loss of the bone everything. So kita harus ulang kembali semuanya nanti. Nah ini saya buat percepat sedikit. Mudah-mudahan bisa di 45 menit. Ini saya akan cepetin lagi sedikit ini biar bisa selesai karena kasusnya ini lumayan banyak. Oke, kita harus potong. Kenapa kita harus potong? Itu karena kita harus melakukan flattening of the bone. Contohnya misalnya kita mau membangun rumah, kita nggak bisa bangun rumah di tanah yang berbukit. Kita pasti akan melakukan grading kan. Jadi kita tuh dokter gigi itu adalah suatu arsitektur di mulut. Jadi kita harus buat hal-hal yang flat. Jadi we do the flattening of the bone segala macam ya kan. So saya akan percepat di sini. So kita akan cepat sedikit ya biar nggak terlalu panjang. We do it is ada yang mau saya tunjukin sih. Oke. So setelah kita melakukan drill, lihat yang saya udah percepat ini biar kita bisa nonton. Saya nggak secepat ini, saya cepatin 4 kali nih. Jadi kamu lihat, saya akan gerakin ke kanan dan ke kiri. Jadi we do compression bone gitu kan. So why we do compression bone? Karena kita mau melakukan immediate placement. Oke, ini implan yang saya pakai Nobel parallel CC karena dia panjangnya 18 mili. So can you imagine kita masang 18 mili di tulang rahang, it's very deep. Jadi kita nggak perlu masang 8 implan, 10 implan, kita perlu 4 with deep and then angled sehingga kita bisa mendapatkan anchorage yang baik sehingga kita bisa melakukan immediate placement ya. Terus ya aku ini saya percepat lagi, terus kita buat di depan. Oke, kita drill lagi di depan sampai 4. Nah, ini planningnya itu sesuai dengan yang saya planning di digital, digital CBCT. Jadi saya sudah punya gambaran apa yang saya lakukan di mulut pasien before its surgery. Jadi saya sudah tahu tulang di sekian, saya sudah tahu nih akan potong di mana, ini di mana, ini di mana. Itulah gunanya CBCT. Jadi kita melakukan hal ini, kita sudah tahu, kita sudah ada survei sebelumnya, ada lembaga surveinya, gitu kan. Jadi kita melakukan survei di ini, terus kita flattening the bone dan kita nggak boleh lupa untuk membersihkan daripada granulation. Jadi ini kita ngerjainnya dalam satu kali kejadian. Jadi pencabutan, pembersihan, perataan, pemasangan implan, cetak, DV in the same time, dan 5 jam lagi, 4 jam lagi saya sudah punya advanced temporization yang bisa dipakai ke pasien, gitu kan. Jadi apa kita bilang ini sangat mempercepat pasien dibanding kita cabut dulu penyembuhan, bone graft, penyembuhan ini mungkin bisa 2 tahun 3 tahun. With this case we can only do 5 hours gitu. This case saya selalu buat kayak gini. Biasanya saya operasi pagi sekitar jam 3, jam 4 sudah ada giginya, dan pasien bisa pulang, pasien bisa makan dan still have life lah dibanding yang nggak punya gigi. Oke, so this is the second implant masuk. Itu bukan bleeding ya karena dipercepat 4 kali, jadi it's bleeding tapi nggak yang bleeding cepat banget. So we have to do it fast. Oke, saya akan buat compression ke kanan dan kiri. Oke, kita akan percepat mungkin sampai di sini. Artinya kita sudah sampai di sisi kiri. Jadi sudah sisi kiri pasien, jadi di regio 3 gitu kan. Regio 3 kita masukin. Jadi tadi pas awal-awal kan saya melakukan pemerataan tulang. Saya biasanya curi sedikit beberapa tulang yang bagus saya ambil untuk nanti untuk regrafting again gitu. Jadi jika pasti ada defect nanti biasanya sih saya akan lakukan regrafting kembali gitu kan. So kita drilling and then we do it. Biar cepat ya, biar nggak terlalu lama.
masih banyak yang dijelaskan. Nah, akhirnya sudah kita pasang multi unitnya, kita udah pasang multi unit, kita apa namanya, kita persiapkan, terus kita buat ini sebenarnya bukan pencetakan. Ini adalah mengukur DV, dimensi vertical passion. Jadi pastikan kita untuk dapat gigitan bite registration kita harus punya. Jadi we do the bite registration and then we do take impression. Dulu saya melakukan impression dengan open tray. Sekarang saya enggak. Saya lagi melakukannya dengan closed tray. Dan saya melakukannya dengan apa sih kita bilang namanya verification jig. Jadi setelah kita mendapatkan DV segala macam vertical dimension, kita keep, kita jahit, tulangnya kita pakai healing abutment, tulang-tulang yang tadi kita ambil, kita keep, tulangnya kita ambil, kita hancurin dengan bone crusher, we put back again dengan bioos, put membrane a bit, jahit. Jadi benar-benar we do it in the same time. Tapi ingat, kita melakukan hal ini setelah pencetakan. Jadi setelah pencetakan jangan pernah melakukan hal ini sebelum pencetakan. Jadi yang ditakutkan bahan cetak itu masuk ke dalam itu. Nah, ini yang paling penting adalah kita melakukan verification jig. Verification jig ini adalah untuk mendapatkan apakah pertanyaannya gitu, apakah model cor yang kita kerjakan itu sama dengan di mulut. You never know. Bisa jadi kamu salah mengerjakan, jadi orang laboratory tidak boleh dianggap salah. Saya orang lab, jadi saya kesel kalau disalahin. So kita harus buat suatu sistem di mana cetakan itu sangat presisi sehingga bisa untuk dipakai di lab, dibikin, dan pada saat dikembalikan ke mulut itu presisi enough gitu kan. Tapi itu akan menjadi pertanyaan besar, apakah presisi apakah enggak. So we do verification jig. Ini paling penting. Jadi setelah pencetakan selesai, saya akan buat verification jig, saya akan kembalikan ke mulut pasien. This can be digital. Ini sih harusnya dikerjain secara digital. Tapi karena can be fast, can be cheaper, dan laboratory-nya ada di basement saya gitu. Jadi kita kerja di bawah ada basement, di basement di kantor saya itu ada lab sekalian. Jadi it's very easy untuk kerja segala macam kan. It's privilege. Makanya bisa kemudian hal. Jadi something like this. Kita buatin verification jig, and voila, in 5 hours kita udah punya temporary. Dan ini temporary-nya di boil ya, jadi di boil. Jadi it's very good process, is very good acrylic. Jadi bukan self cure. Kalau self cure in 2 hours sudah selesai sebenarnya, cuman takut pecah kita nanti. If pecah akan bahaya sekali jadinya nanti for the patient. Ya. So this is sudah jadi, pasien langsung sudah bisa makan. Dan walah, so this is yang kita bilang adalah planning of surgical gitu kan. Jadi yang kita surgical ini dan yang final, oke, mungkin agak miring sedikit, but actually it can be done. Jadi ini planningnya exactly seperti yang kita planning di nerve, kita nggak pernah yang nerve jauh, exactly seperti yang kita gambar awal. So sebelum kita mulai kita udah punya gambaran semua hal itu. So kita ngelihat 3D exactly in the bone. Yang kita kerjakan ada defect di sini, defectnya udah diberikan bone grafting. So something like that. Karena di sini ada celah kan, immediate placement, karena di sini ada lubang di sini. So what we do is like pencabutan, pembersihan, immediate loading, immediate placement, immediate loading, and crown sekalian, functional. So this is what happen yang kita kerjain. Dan nah jika kita ngelihat nih, jika kita ngelihat jika kita lihat ini exactly bone yang kita pasang ini, malah yang kita planning, saya planning 3,7 implannya. And then pada saat kita planning 3,7, saya pikir kita bisa 4,3. So saya masukin even bigger. So the implant the 4.3 18 mm deep until down ya. Okay, so this is surgical guide for dental implant. So surgical guide itu suatu fakt yang harus kita buat sendiri karena it's very big and very complicated. Tapi kalau cuma single kita bisa bahas lah simple. So sebenarnya sesimpel itu. Jadi surgical guide itu menurut saya tidak harus dimiliki sama laboratory. Akan lebih baik, akan lebih bagus jika kalian punya surgical modulnya sendiri gitu kan. Jadi mungkin untuk awal-awal kita bisa buatin gitu kan. But at the end kita, menurut saya sih harus dikerjakan sendiri sama dokternya. Jadi dokter harus punya intraoral scan, CBCT, surgical guide module. Kalau misalnya mau kirimin ke lab, kita biasanya sih minta alginate impression gitu kan. Tapi hal ini nggak bisa kita lakukan saya bilang nggak bisa kita lakukan
bisa kita lakukan, tapi baiknya setelah kita lakukan sendiri gitu. Karena saya juga melakukannya sendiri gitu. Oke, jadi kita akan desain kayak begini, sorry. So we will design it. Dan saya selalu ngelakuin ini ya, form to, jadi this is the truth, kita langsung cabut. Nah ini nerfnya juga udah ditentuin, kita bisa isi segala macam, kita bisa tentukan letaknya implannya di mana. Jadi kita bisa letakin implannya itu screw hole-nya di belakang ke samping like ya. So, kita bisa potong di model, kita bisa ngelakuin banyak sekali yang kita bisa lakukan. Kita bisa buat lubang biar bisa menentukan apakah itu masuk apa enggak. Nah ini untuk surgical guide saya pakai Dentium sistemnya ya. Oke, dan kita tentuin, so kita bisa buat. Setelah kita dapat ini langsung kita proses aja, kita langsung 3D printing dan we do it. Kalau kamu kirim ke lab lagi, it's going to be besoknya lagi gitu. Sebenarnya ini can be done setelah kita cetak, setelah kita 3D scan gitu, sebenarnya mendesain mungkin sejam kali ya, nggak lama. Pengiriman, scan, udah itu kita bisa ngeprint, print keluar langsung dikerjakan. Seperti itu sih. Nah ini kita kembali ke workflow for apa sih tadi namanya, for prosthetic ya. Jadi ini saya bagi jadi 3 sebenarnya. Workflow itu adalah fully digital workflow. Fully digital workflow ini saya pun tidak bisa mengerjakan selalu fully digital workflow karena this is susah sekali untuk mengerjakan itu. Jadi itu adalah ada stepnya. Biasanya kita ngerjain dengan laboratory digital workflow dulu. Jadi kesusahan daripada full digital workflow adalah kita harus melakukannya cetakan secara digitalized juga. Jadi hampir nggak ada cetakan sama sekali gitu kan. Dan setelah kita melakukan scanner, kita kirim ke lab, labnya juga harus ngerti. Jadi harus ada namanya apa sih kita bilang ya, sinkronisasi. Sinkronisasi itu susah sekali gitu karena mungkin kalau untuk crown aja gampang. Jadi kayak misalnya kita ngasah gigi, terus kita scan, terus kita buat gigi, it's easy. Tapi when it comes to implant itu nggak main-main gitu kan, karena tetapi disitulah powernya. Jadi implant akan dapat presisi, fast, and everything. So clinically digitalized itu susah dan laboratory harus ngerti. Tapi sekarang untuk belajarnya adalah kita bisa bilang namanya laboratory digital workflow. Artinya apa? Artinya kalian sebagai dokter bisa mengirimkan cetakan secara analog. Jadi normal biasa kayak kamu ngirim cetakan biasa aja. Tapi kalian hanya harus ngerti aja workflow-nya aja. Jadi workflow-nya harus diapain sini? Apa sih step-nya gitu kan. Nah, laboratory-nya yang digitalize. Oke. Nah, kalau analog workflow ini adalah hal yang normal yang banyak sekali sekarang kita kerjain. Even saya pun sekarang masih pakai kadang-kadang analog workflow. Ya misalnya untuk verifikasi injek yang simple kadang masih cuman untuk go digital itu kita harus coba gitu. Kalau kita nggak coba kita nggak pernah. Malah kadang-kadang saya suka sekali gini. Saya punya kasus dan saya mau mengerjakannya. Proses saya ngerjain saya pasti saya scan. Even though nggak akan jadi apa-apa, pasti saya scan. Jadi saya harus punya data untuk saya scan. Nanti saya bisa buat ini, jadi scan-nya dipakai banget. Jadi setiap kasus saya scan mulut. In the end kalau saya nggak pakai, akhirnya saya pakai laboratory digitalized is okay, tapi kita harus aim, kita harus reach gitu karena digital ini susah sekali. Saya pikir saya agak telat dan sekarang saya suka sekali. Digital is very complicated. Learning curve-nya tinggi sekali, tapi sekali kita dapat very precise, semuanya tuh luar biasa gitu. So kita akan coba sedikit ya. So this is full digital flow. Jadi pro-nya adalah no need work model. Jadi nggak perlu cetakan segala macam. Faster prosedur sudah pasti, tapi susah. Jadi jangan bilang saya mau beli scanner nih, habis itu nanti ajarin ya sama yang jual. Nggak bisa. Kamu harus belajar sendiri. Step-nya itu susah sekali. Kalau untuk gigi sih gampang ya. Jadi untuk gigi kita buat crown bisa. Tapi yang nggak gampang-gampang juga harus bener-bener itunya kan namanya marginnya juga harus tetap. Patient comfort is very nice. Patient selalu suka sekali dengan scan. Mereka tuh akan bilang gila ya dokter canggih sekali scanner. Menurut saya juga itu suatu nilai plus gitu bahwa you dentist itu care gitu sama pasien bahwa kita mengerjakannya dengan high standard gitu kan. Tapi cons-nya ini sangat high learning curve gitu. Saya aja yang udah senang sekali tiap hari dukung sama laboratory, the case is lot gitu, still in the learning process gitu karena luar biasa. Kalau saya ngeliat di YouTube yang dokter-dokter luar negeri itu mereka digital
digital guided surgery-nya itu kita bilang double stack. Jadi pemotongan tulang yang tadi itu semuanya digitalized. Semuanya guided potong, ada cara potongnya, ada cara segala. Jadi mereka sudah ready giginya sebelum dimulai. DV-nya udah ready, mereka create the DV. Jadi vertical dimension-nya they create. Kalau saya pakai cetakan suruh gigit ke patient. No, they create the vertical dimension. Dia udah create semuanya gitu. Jadi luar biasa sekali gitu. Saya juga bingung itu aplikasi apa yang buat kondilenya segala macam, itu kan suatu hal yang perlu kita pelajari, which is out of reach right now gitu kan. But the problem is it cannot solve all the case in dentistry. Ini saya yang bilang ya, bukan dokter minta. So some of the cases I cannot solve it gitu kan. Jadi saya harus kembali ke analog lagi. Karena saya belum tahu. Karena ini ya, ini tanggal 20 Agustus 2021, mungkin 2022 ke depan saya bisa ketemu lagi karena it's a very long journey. Digital is very long journey, very fast dan progresif sekali. So udah ada yang tahu kan semua ini benda apa ini kan, ini saya ambil dari internet sih basically. So kalau kalian nggak tahu ini artinya kalian nggak pernah nyobain digital sama sekali. So this is can be done. Jadi cetakannya kamu cetak dan labnya bisa bikin kayak begini sih is better gitu dibanding mereka harus pakai press gitu kan. So this is the start awal daripada digital tuh ini gitu kan. Okay, so anyway, ini saya mau jelasin tentang abutment dan carrier. So this is the implant direct system. Ini sistem yang paling sering saya pakai. The implant direct is sistem by Envista, itu anak perusahaan daripada Nobel Biocare. Saya nggak jualan di sini, tapi intinya adalah what is easy adalah kita punya dua sistem yang punya platform yang sama. So sistem implant direct ini adalah sistem yang kita bilang aggressive tapered. Dan satu lagi yang saya pakai adalah konservatif tapered. Yang saya pakai itu parallel CC. Tapi semua punya masing-masing. Tapi ini yang saya pakai. Jadi saya menceritakan apa yang saya pakai gitu kan. Jadi saya punya dua tipe, aggressive thread atau konservatif thread dengan platform yang sama. Jika dengan platform yang sama, saya akan gampang sekali men-switch gitu kan. Misalnya saya mau pakai di depan pakai implant direct, belakang pakai Nobel is okay gitu kan. Karena tergantung kasusnya. Aggressive thread ini sangat bagus untuk tulang-tulang yang soft. Tapi untuk tulang-tulang yang keras, menurut saya sih bisa locking dia. Kalau bisa locking akan repot gitu kan. Jadi kita tuh sebagai dokter gigi harus punya banyak senjata. Jadi salah satu senjatanya adalah kita mengerti apa senjata kita dan apa kekuatan senjata kita untuk dipakai. So kita bikin simplified dan lain-lain. So kedua adalah scan body. Scan body ini dipakai adalah untuk menggantikan fixture amount tadi dalam bentuk digital. Jadi saya kan perlu digital itu adalah bagaimana membilang komputer sama scanner letak implannya ada di sini loh gitu. Jadi saya tuh perlu suatu aparatus yang kita bilang namanya scan body ini untuk ditaruh di atas implan untuk komputer tuh mengetahui letak implannya ada di mana gitu. So this is scan body. So scan body untuk dipakai di atas implannya kita pasang untuk mengetahui letak implan dan kita punya DME file. Kita punya DME file daripada crown, daripada abutment ini. Jadi abutment ini semuanya bentuknya digital. Implannya bentuk digital, prostetiknya pun bentuk digital, abutmentnya pun bentuk digital. So yang kita create cuma ini aja jadinya, yang warna tengah ini aja. Sampai kanan gigi kiri sama gigi kanannya pun dia bisa tahu gitu. Jadi kita harus memberitahu informasi ini ke komputer so they can create. So that's the digital prosthetic. Itu can be done in mouth, di mulut atau di model. Kalau nggak bisa di mulut ya kita kerja di model gitu loh. Nah, yang paling suatu hal yang menyusahkan adalah untuk mendapatkan model yang presisi itu nggak gampang karena modelnya harus ada analog. Nanti saya jelasin di belakang ini. Sebenarnya sih kalau bisa lebih saya suka, tapi kalau 45 menit ya oke lah, kita akan coba sebanyak mungkin ya. Karena ini so advance gitu. So kalau jembatan juga begitu. Jadi dia akan mengetahui ini dan dia akan mengetahui itu, ya kan? Dan dia akan ada abutment di sana. Abutmentnya dan dia akan bikin ini jembatan ini. So that's the digital process gitu kan. Ini masih simple, ini masih kita bilang cemented digital process. Kalau udah screw type another level lagi. This is we call screw type another level. And screw type digitalized. So yang kita buat adalah kita buat abutmentnya secara custom made di laboratory. Jadi tidak ada semen sama sekali.
Jadi semua akan masuk ke dalam dalam implant dan dia di screwing in. Ini bisa dilakuin dengan digitalize. Jadi kalau misalnya dia nggak kena, kita bisa melakukan fitting di luar. Jadi misalnya ini hexagonnya nanti akan kunci, kita bisa fitting di luar gitu. So secanggih itu ya, karena menurut saya cemented itu sangat berbahaya gitu. Kasus seperti yang tadi saya di videoin tadi itu. Jadi ada jembatan panjang 5 unit dengan 2 implan. Oke. 2 implan dengan 5 unit. So satu saat itu semennya yang di bagian satu yang di belakang rusak, semennya aja rusak. So jadi ada micro movement sedikit, micro movement, gerakan lateral dan lain. Semua gerakan lateral itu ada di gigi implan yang semennya nggak rusak. Kalau semennya rusak juga, dua-duanya rusak, selamat, lepas dua-duanya. Tapi if it's not, implannya akan gagal. So that's why saya sudah lama sekali tidak mengerjakan implan dengan semen. Dengan semen retain. This is always with the screw type, dan true screw type ya, bukan SCRP ya. SCRP is only for single gitu loh. Saya selalu pakai screw type pure. Jadi there are no semen, kayak begini nih, nggak ada semen sama sekali. Nah ini ada pilihan lagi. Jika kita memilih A, itu harus paralel sekali. Ini tanpa ada bagian masuk. This is not good kalau saya bilang saya kurang suka ini. Kenapa? Karena suka patah bautnya. This is better, this is better. Mau yang mana yang mau dia pakai? Tapi jangan pilih yang ini. Yang ini nih suka patah bautnya, kecuali pakai multi unit. Karena multi unit itu platformnya nggak masuk, dia platformnya di atas. Jadi lebih ada flat platform. This is not flat platform. Ini klik masuk aja gitu kan. Dan exactly kita bikinnya harus benar-benar precise. Oke, di sini mesinnya, ini mesin millingnya. Oke, saya proses cepat aja, jadi kita nggak usah bahas lagi. Nah ini smart base abutment. Jadi the system sudah consist dengan smart base abutment ya. Jadi smart base abutment ini diciptakan adalah untuk untuk melakukan digitalize dengan zirconia monolitik. Nah ini lebih aman karena bentuk platformnya semua sama. Jadi bentuk kepala itu semua sama, nggak ada pengasahan. Kalau kita pakai semen kan kita abutmentnya kita asah biar sesuai dengan arahnya gitu kan. Besarnya abutment juga nggak akan sama, jadi akan bisa rusak di sisi sini. Nah kalau ini kita dibuat akan sama. Walaupun saya nggak bisa bilang semennya akan hilang, tetap aja lebih baik. Jadi gitu, ini adalah platform yang dipakai untuk digital content. Jadi file-filenya semua sudah terbaca dengan file DMA. Kalau terlalu cepat nanti mungkin kapan-kapan ada waktu kita bisa seminar lebih private. Kadang-kadang GJM kita sering banget ngadain seminar yang private gitu ya, untuk dokter yang bisa dokter yang pengen lebih ngerti lebih dalam about digital, about all-on-4, about rehabilitation in the one-mouth rehabilitation. Maaf, Dr. Wale, waktunya 10 menit lagi. Ya. Oke, sayang sekali. Oke, saya terusin lagi. So ini ada kita bilang multi abutment ya. So this is multi abutment. Multi abutment ini jauh lebih mudah penggunanya untuk digitalize. So dia terdiri daripada platform flat, jadi lebih stabil, dan juga pakai screw type aja, jadi hampir nggak pernah ada masalah. Oke, this is multi unit. Saya akan coba lebih cepat biar kita bisa semuanya. Oke. So this is beberapa kasus yang pengen saya tunjukin. Sering banget saya ngelakuin hal ini. Jadi kita kehilangan 4 gigi depan. Bukan kehilangan, jadi 4 gigi itu incisivus sentral, bukan incisivus bawah 4 itu 32, 31, 41, 42 itu sering sekali goyang in the same time. Jarang sekali satunya goyang terus kita pasang implan. Nggak mungkin kita pasang implan in the middle di antara, itu nggak mungkin. Jadi most of the time kita akan cabut 4-4-nya, pasang 2 implan dan screw type, dan immediate placement juga immediate loading. So what we gonna do? So this patient udah jelas. Jadi kita udah desain sebelumnya. Ya, letaknya seperti di mana, guided surgery-nya seperti apa. Tadi guided surgery-nya tadi yang sebelumnya. Nah, setelah operasi, kita ada scan body, kita scan. So kita dapat letak implan itu ada di mana. Nah, setelah kita mendapatkan letak implan itu ada di mana, we do like this. Kita adjust, besarin sedikit. Oke. Kita lihat platformnya, letaknya dari multi unit. Nah, lihat.
Kita hanya buat crown-nya aja. Nanti gusi merahnya kita create dengan analog. Kenapa? Karena analog itu lebih bisa bermain di gusi itu. Karena gusinya kan belum sembuh, kita habis surgery kan. So we create the apa namanya? We create the apa namanya? Kita create the gusinya kita yang create. Jadi nanti di antara itu bisa kita masukin dengan ini gitu kan. Nah, ini juga ada kasus yang lain. Nah, ini kita bilang namanya metal sleeve. Metal sleeve ini sebenarnya in the middle ya, in the middle antara SCRP dengan fully. Jadi kita pakai monolitik zirconia monolitik. Saya takut terlalu advance ini, tapi coba ya kita mungkin oke, kita lihat sebentar. Jadi dia itu ada kita harus tentuin semuanya di dalam mulut. Kita scan di mulut. This is fully digital. Jadi kita akan create hanya monolitik aja. So monolitik ini akan sebagai stand ada abutment kecil, kita bilang namanya tandem sleeve. Dan itu saking presisinya kita bisa cemented di lab. Jadi nanti tinggal datang aja ke pasiennya, itu datang tinggal kita screwing aja. Kita tinggal screw. Ini so like this. Kita buat screw hole-nya. Dan kita melt habis ini. Dan kita pasang. Kebayang nggak? Tapi kita cementednya di lab nih. So we can control everything gitu kan. So this is fully digital untuk implant. Jadi bentuk modelnya tuh seperti ini gitu. Setelah kita scan pakai scan body, modelnya seperti ini. Nah, kenapa sih modelnya bisa mulus banget gitu kan? Kok bisa sih potongnya mulus gitu? Enggak, itu kita ada namanya preparation. Jadi preparation. Jadi scan di preparation. Jadi kita tahu gusinya itu sebelum dipotong. Itu penting banget karena kita harus tahu level gusinya, karena in my case gitu saya selalu melakukan saya tanam, jadi itu preference ya, saya nggak bisa ngomong. Saya selalu melakukan dikubur implannya. Why? Bukan gara-gara saya mau potong-potong pasien, nggak, karena kalau kita buatin healing abutment itu nggak hilang dia itunya apa namanya gusi itu hilang. Jadi saya akan potong, saya akan cetak, terus in 2-3 hari sudah ada finalnya, jadi saya bisa create the gusi gitu. Jadi one abutment one time. Panjang nanti saya jelasin lagi. So it's different case. So basically like this, kita ngelihat abutment implant tuh masuk ke dalam sini. Jadi bentuknya cop-copan. Inilah yang saya bilang kenapa nggak bisa semua kasus. Jadi we have to create something yang benar-benar precision gitu. Gimana sih caranya untuk mensinkronize antara laboratoric sama dokter gigi? Untuk mensinkronisasi biasanya kita akan buat suatu kayak begini, satu bagan, ya. Per model tuh apa namanya model A tuh harus kita punya nih, ini dari 0 dengan 025, 050, 075 yang mana yang masuk nih. Jadi kita harus tahu analog itu bisa masuk nggak sih ke dalam model, benar presisi nggak sih gitu. This is the hard part yang kita susah di digital itu adalah kita menciptakan model digital yang presisi itu menurut saya susah sekali gitu. Jadi dokter juga harus belajar gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. So, nah ini kalau ini kan crown kan. Kalau crown sih simple banget. Setelah kita buat scan, kita buat pin deck, and then bentuknya kayak begini kita bisa copot pasang. Jadi modelnya tuh bentuknya pin deck begini nih. 3D printing itu modelnya bentuk pin deck begini. Jadi bisa dibuat dia itunya. Apa namanya crown itu benar-benar bisa dibuat kayak gini. So kalau crown is simple gitu. Kalau implant, oh no. Nah, makanya ada learning process gitu. Ada suatu hal yang harus digiatin di sini. Okay, so this is a simple case, right? Ini crown biasa. Nah ini untuk multi unit case. We do this. Ya, saya cepetin aja biar banyak waktunya. Oke, kita cepetin aja nih karena nggak terlalu seru. Saya cepetin lagi. Oke, di sini the same case yang tadi kita bilang, yang tadi saya pencabutan. Lihat, kita bisa jelasin ke pasien bahwa setelah kita scan ini loh, Pak giginya begini, giginya goyang, I cannot do it. Kita harus begini, kita harus begini. So the patients know gitu pada saat kita scan. Kalau kita pakai intraoral kamera udah nggak menarik lagi gitu, karena kita bisa lihat foto. Ini kita bisa gerakin nih ke pasien. So pasien bisa ngerti nih, oh ada gini, ada gitu ya, ada gini, ada gitu ya. Jadi hal-hal seperti itulah.
Jadi 3D intraoral scan itu menurut saya itu pentingnya adalah komunikasi. So pasien itu tahu diapain sih dia gitu loh. Ya. So after do extraction kita langsung scan mulutnya. Tadi barusan ini kasus yang tadi. So di sini kita masukin. Ini multi unit case. Nah, ini dia yang tadi, yang tadi saya baru tunjukin tuh, ini dia. Pakai metal sleeve. Exactly. So this is the case, kita buka, masukin, and then down. Okay, very nice. Ini juga sama multi case. Jadi lihat implannya harus sejajar gitu kan. Itu implan sejajar didapatnya dari multi unit. Jadi kita bisa bermain di angle-nya. Let's say implannya nggak lurus juga kita bisa lurusin. Nah, ini satu pelajaran baru. Misalnya kita mau melakukan kita harus punya reference gitu kan. Nah, reference kita pakai suatu bahan putih-putih opal dam di sini. Gunanya apa? Biar kita tahu bahwa gerakan ini nggak bergerak. Ini kan tisu masih bisa bergerak kan. Walaupun palatum ya, tapi kita buat reference biar kita bisa men-scan dengan benar. Jadi komputer tuh tahu gitu letaknya implan precise nggak gitu. Even though dengan hal kayak gini kadang-kadang nggak presisi loh. Makanya saya selalu ngelakuin hal namanya verification jig. Jadi setelah kita melakukan hal itu model dapat kita verifikasi lagi jignya. Jadi kita balikin lagi ke mulut pasien gitu loh. Sebenarnya ada teknologi baru sih, kita bilang namanya extraoral scan. Tapi saya belum punya itu alat. Jadi extraoral scan itu adalah bentuknya kayak flag gitu masukin ke dalam mulut pasien, difoto dari luar. It's a very nice, tapi it's very expensive gitu kan. Dan itu kita sudah gadang-gadang untuk beli sih, cuma mungkin next after COVID lah. Kita lihat karena harus ada pembelajaran ke sana, harus course lagi dan lain-lain, nggak mungkin dalam pandemic kayak begini. So this is happen. So this is the scanner fully digital. So all monolithic. Jadi all monolithic zirconia. Mungkin hanya monolithic zirconia lebih bagus. Mungkin hanya depan-depan ini aja kita pakai aplikasi, tapi base-nya adalah monolithic zirconia. Zirconia sekarang udah bening kan, udah nggak lagi warna putih kayak kertas gitu, udah nggak lagi. Jadi so the color will be nice, strong, precision. Dan zirconia tuh punya expert tuh satu, nggak ditumbuhin bakteri. So if you have the zirconia tanpa cemented, tanpa ada step, itu it will be stay forever, they say. Thomas Lingfas yang bilang, mungkin benar. So for single case like this, ini single case ini patut lucu nih. Jadi ini kasus adalah kita decide, kita planning dengan CBCT, langsung saya scan habis operasi. Jadi pada saat pasien datang besok, ini belum datang pasien, ini baru nih, belum 3 bulan kayaknya. Yang gigi 7 saya nggak berani immediate loading. Jadi kita operasi langsung kita scan di mulut pada saat kejadian, pada saat operasi. Jadi saya udah punya crown-nya. So next time dia datang kita tinggal screwing aja. So kita plan, kita buka, kita gusi, kita scan exactly. Letaknya pas banget di sini. Pencabutan jadi ini immediate placement. Jadi pencabutan langsung saya pasang karena giginya udah mulai goyang. Tapi lihat, karena lihat giginya miring, dia saya bisa pasang implan tengahnya. So it's happen and then done. Tapi ini baru, jadi saya belum bisa. Ini simple case, satu case. Very simple, saya cepat-cepat aja biar lebih. Oke. Nah ini multi. Nah ini laboratory digital workflow. Nah ini saya pakai laboratory digital workflow. Kalau simple saya sih sudah mampu untuk melakukannya dengan fully digital. Tapi kalau hard case, like DV kita create, all on 4, hal-hal yang rumit saya belum berani untuk melakukan hal itu. Jadi kita bilang moderate learning curve masih bisa, terus solve all the case in dentistry. Ini saya ngomong lah ya, less expensive and then very efficient. Jadi in my opinion, laboratory digital workflow is very much. Cons-nya saya pikir nggak ada cons sekarang karena kita mix and match. Jadi for now this is the most efficient way for complicated case. For simple case still okay. Tapi kalau bisa di fully digital, why not? Nah seperti ini nih, saya buat bar titanium milk for 6 case untuk 6 implan di atas. Ini kalau saya pakai biasa udah berantakan nih, karena saya nggak punya reference. Ya kan, kalau saya fully digital saya nggak punya reference, jadi saya cetak, saya buatin hal kayak gini dan saya buatin dia denture untuk sebagai reference di mana letak bautnya, di mana letak semuanya, di mana letak bar saya. So saya tidak akan lari daripada sisi itu. So DV-nya kita create dulu dengan denture. So patient pakai denture and then kita scan di denture-nya.
So setelah scan the denture, kita cari reference di mana yang kita bisa pakai untuk meletakkan itu di dalam model, gitu kan? So we have it. So kita tahu letak denture itu letak bar itu di dalam denture. Jadi kita bisa create ini. Dan ini kita create-nya nggak di mulut pasien, kita create-nya di model, gitu. That's why kita bilang digitalize, laboratory digitalize, gitu kan. So kalau tanpa ini kita nggak akan tahu, kita akan salah meletakkan barnya di mana. Bisa jadi nanti saya naruh barnya begini atau begini barnya, akan salah saya karena nggak ada reference point, gitu kan. Nah, kebayangkan. Jadi tanpa reference point itu susah karena gusi itu bentuknya nggak begitu sebenarnya. Jadi gusinya di mana, giginya di mana. That's rehabilitation, gitu. Dengan habis kerusakan yang sekian parah banyak itu shifting dia. Jadi kita harus punya reference. Jadi reference itu biasanya kita buatin dulu denture as a reference. Biasanya palatalnya saya hilangkan, terus saya cetak kembali. Jadi saya punya reference point. So this is what happened. Kalau lihat sini, mana video jalan. Nah ini lihat ini udah pas kita fitting very good. Bener-bener masuknya metalnya very nice. Metalnya tuh di milling, jadi bener-bener precision gitu loh. Untuk zaman dulu sih kita masih pakai casting. Casting itu bukan masalah letak implannya ada di mana, tapi the screw hole itu nggak presisi dia. Kalau screw hole nggak presisi, pada saat kita masukin baut itu akan bergerak baut itu. Baut itu akan bergerak, akan ada tekanan. Pasien pasti selalu bilang, dok kok kayak ada yang neken dok ya, kok ada yang neken dok ya. Itu bukan salah modelnya, tapi barnya nggak presisi gitu loh. So di lab kita sekarang sih kita udah nggak lagi pakai casting. We don't want to do casting anymore. Walaupun itu murah gitu, tapi karena akan membahayakan, akan membuat repot. Jadi selalu sekarang kita mild semuanya. So precision banget kita masukin. Oke, saya biar cepat lagi. Nah ini kasus lain lagi. Ini rumit juga. Jadi kita cetak dengan digitalize. Kita cetak dengan standard. Udah itu kita coba. Oke, dan after that kita punya barnya, mild, double jaw rehabilitation. Oke, saya percepat aja ini ya biar lucu. Ini kasus juga. Nah, ini modelnya kita fit dulu. Ini kita fit. Ini masih model apa? Masih model. Jadi dari bar tuh kita buatin wax up dulu. Karena saya harus tahu nih letak cembungnya itu harus pas kan. Kita nggak bisa create without wax up gitu kan. Karena ini full mode double jaw rehabilitation itu agak sedikit rumit karena kita nggak mencetak bibir pasien. Kita hanya dapat letak implan. Udah, that's it. Apakah itu nanti pada saat kita pasangkan cocok apakah kita nggak tahu gitu kan. So let's do this. Ya. Akhirnya very nice hasilnya. Saya cepetin lagi biar bisa dapat semua. So akhirnya untuk this case sih pasien agak sedikit dia tidak terlalu masalah, jadi ini orangnya santai sekali, jadi dia pakai akrilik saja yang cheaper option. We have cheaper option. Jadi nggak pakai apa? Jadi bar, titanium bar with akrilik. Soalnya kadang-kadang untuk final biasanya saya pakai PIC dan pakai HIPC, resin base. So next, so this is the machine. So the milling metal itu sangat membantu untuk kasus rehabilitation. Terus custom abutment. So this is a custom abutment. Waktu masih ada, Dr. Andi? Sebenarnya sih udah habis, Dr. Marik. Tapi nggak apa-apa. Terusin aja ya, nanggung. 5 menit lagi terusin mungkin aja. ya. 5 menit lagi, Dok. Oke, ya. This is custom abutment. Jadi custom abutment ini hal yang terbaru yang kita bisa bikin karena kita bisa milling dengan COCR. Jadi what nice about it adalah satu piece, satu baut, satu benda dengan COCR. COCR kan bahan PFM kan, so kita langsung aplikasi dengan porselen di sana. Jadi satu hal yang sangat simplified, nggak ada masalah. Jadi kita bilang tanpa ada step, simple. Terus ini juga hal yang bisa kita lakuin di digital adalah untuk bikin wax, bukan bikin mockup. Saya selalu buat nih. Jadi saya scan, berarti kita mockup. Nah ini pakai ini ini wax ini. This is wax. This is wax. This is wax.
Jadi untuk melihat apa namanya, mau melihat mockup, ya kan? So mockup, scan, and then mockup. Sebenarnya sih um, di di softwarenya ada untuk mockup, cuman saya sih nggak suka pakai karena nggak bisa dibenerin lagi. Kalau ini kan kita bisa benerin lagi, kurang ini, kurang apa, kita tinggal tambahin kurangin aja. Tapi kalau mockup di model sih, menurut saya sih kurang terpakai ya. So better cetak, and then model itu kita pakai sebagai workshop. Baik, Carlo. Ya. Dr. Marik, Oke. maaf. Udah habis ya? Waktunya sudah habis, tapi nanti kita ada waktu lagi di sesi virtual skill training, jadi sebenarnya masih cukup banyak waktu, terutama untuk bahas case gitu. nanti. Ya, betul sekali, Oke. Dr. Marik. Siap. Baik, sip. presentasinya sangat luar biasa, Dr. Marik. Jadi memang the future in dentistry ini memang digital ya, semuanya memang ke arah digitalized. Jadi ada digital planning, digital prosthetic, dan lain-lain, dan memang memudahkan kita dalam melakukan pemasangan implan khususnya ya. Tapi memang tadi Dr. Marik juga sudah bilang perlu learning process ya tentunya ya. Baik teman-teman sejawat, luar biasa itu. Masih mungkin banyak yang ingin bertanya ke Dr. Marik. Sekali lagi saya ingatkan untuk dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya kepada Dr. Marik untuk dijawab. Dan bagi yang ingin bertanya langsung, mungkin mau bertanya tentang kasus atau mau sharing kasus, bisa langsung menggunakan fitur raise hand dan nanti saya akan mempersilahkan untuk berbicara langsung kepada Dr. Marik. Baik, teman-teman sejawat, sebelum kita lanjut ke sesi skill virtual training, kita saksikan dulu video berikut ini. Pepsodent baru, Bu. Iya, ini lebih baik karena melindungi seluruh gigi dan mulut. Tapi bukannya bakteri cuma ada di gigi. Bayangkan cermin ini adalah mulut kita. Kabut ini adalah bakteri. Karena gigi hanya 20% dari mulut, bakteri bisa sembunyi di bagian lainnya. Baru Pepsodent Complete A, kurangi 99% bakteri pada gigi, lidah, pipi, dan gusi. Untuk 8 manfaat yang terbukti secara ilmiah. Lindungi seluruh gigi dan mulut. Setiap senyuman begitu berarti. Baik teman-teman sejawat, sekali lagi saya ingatkan mengenai pentingnya pemakaian pasta gigi dengan kandungan fluoride yang diperkaya dengan kandungan zinc sebagai salah satu agen antibakteri alami yang dapat memberikan perlindungan secara menyeluruh pada gigi, lidah, mukosa pipi, dan gusi dari bakteri yang berbahaya. Baik teman-teman sejawat, kita sudah memasuki sesi virtual skill training. Nantinya Dr. Marik akan men-share beberapa video dan mungkin nanti teman-teman yang ingin bertanya sehubungan atau berkaitan dengan case atau mungkin teknik ataupun material yang disampaikan Dr. Marik, bisa langsung mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Nanti saya akan menanyakan langsung ke Dr. Marik. Baik, Dr. Marik, apakah sudah siap? Dr. Marik? Siap sekali, udah saya siap. Baik, silakan Dr. Marik. Virtual skill training. Atau mungkin kalau memang masih ada waktu, Dr. Marik bisa membahas ulang tadi, mungkin tadi agak terlalu cepat ya dok ya, mana beberapa case. Mungkin bisa lebih terperinci, karena waktu kita lebih banyak. Ulang lagi ya. Kalau memang ada yang mau disampaikan. Banyak. Oke, ada lagi. Saya pikir tadi 40 menit, jadi saya buru-buru. Kalau saya udah slide-nya banyak sekali dari tadi. Oke, nanti saya ulang lagi nanti, nggak apa-apa. Soalnya ini penting nih, jadi biar sebagai pencetus gitu bahwa digital itu have to be start early as possible gitu kan. Baik, Dr. Marik. Sebenarnya kita masih punya waktu sekitar 40 menit lagi untuk sesi virtual skill training, jadi cukup banyak, Dr. Marik. Oke, nanti saya ulang-ulang lagi sedikit ke atas ya. Soalnya kan ini kasus ini saya mungkin nggak bisa virtual skill training dengan video gitu, karena menurut saya sih tidak mungkin topik ini kita kerjakan secara secara di videoin gitu, kecuali misalnya kayak
bikin gigi dari komposit gitu, kan itu bisa di show. Tapi kalau ini sih saya pikir mending saya tapping, jadi saya mending video itu bentuk tapping, jadi saya menjelaskan apa yang bisa kita kerjakan apa segala macam itu lebih mengena menurut saya. Jadi saya udah bilang sih sebelumnya sama Dr. Carlo kemarin bahwa kita tidak ada video, tapi kalau 4 menit saya mundur lagi karena tapi masih banyak kok itu kasus foto. Nggak apa-apa Dokter Marik, yang penting Saya mulai ilmu lagi tersampaikan. jadi Terserah Dokter Marik dok. Jadi Kalau mau dilanjutkan boleh atau Oke, mau saya share screen diulang lagi. case-nya. Ya. Oke, boleh saya share screen lagi. Oh, sayang. Oke, kita will start from ini yang paling penting di sini. So, saya akan mulai dengan laboratory digital workflow karena ini menurut saya paling penting itu kan, karena di sinilah kita jumping belajar untuk fully digital gitu kan. Fully digital tuh it means benar-benar nggak ada cetakan, jadi semuanya bentuknya digital, awang-awang aja. Jadi kamu scan, komputer mikir di sini-sini terus kita bikin. Sebenarnya tuh yang paling membuat saya sulit itulah gimana kita memproses suatu model yang presisi. Itu sebenarnya permasalahannya. Jadi ini adalah kita memakai cetakan model yang biasa, yang normal daripada pasien yang dikerjakan sama dokter gigi secara konvensional yang sudah terbukti presisi, dan kita bisa work from there gitu loh. Karena setelah dapat digital, oke, itu model digital kan presisi kan, tapi untuk kita mendapatkan mendapatkan model presisi kan kita butuh analog yang dimasukin ke dalam model, dan bentuknya nggak ditanam, bentuknya kayak ditekan aja gitu kan. Nah ini belum ketemu, menurut saya belum ketemu totally model yang bisa dilakukan hal. Saya juga kan ikut grup-grup yang ada di luar negeri gitu, mereka juga rata-rata masih melakukan hal laboratory digital workflow. Jadi cetakannya masih dibentuk analog dan dikirim ke laboratory, dan laboratory create in digital gitu kan. Jadi kalau fully digital sometimes it's hard gitu kan. It's easier gitu karena untuk produce satu model itu kita perlu 1 jam kira-kira, dan lebih mudah untuk create dengan model stone gitu kan. Kenapa kita harus desain lagi segala macam, kita buat pendek baru keluar. Tapi sedangkan kita bisa bikin model dari stone itu dengan lebih cepat, ada cetak, kita udah, why don't we do it gitu loh. Kenapa why don't we do the more efficient way, cheaper and then precise. Jadi kita tinggal melakukan hal itu aja gitu. In my opinion gitu. Desain mungkin kita bisa lakuin di dalam virtual digital, tapi sisanya sih enggak. Oke, dari pros-nya adalah kalau saya lihat di sini adalah learning curve-nya lebih simple, dan then coba saya next-nya. Saya pakai ini bisa. Oke, ini less expensive and efficient. So cost-nya menurut saya adalah ini yang terbaik ya. Jadi the most efficient sekarang gitu kan. Jadi we'll see. So contohnya adalah hal ini. Jadi saya ulang kembali lagi, jika kita membuat bar seperti ini, kita membuat bar terus kita ingin mengetahui gitu kan. Kalau kita kayak gini deh, mobil ada chassisnya kan. Kalau chassisnya salah kan kita nggak bisa create kan. Jadi so the chassis have to be right first. Letaknya di mana tuh kita harus tahu gitu. Jadi kita harus butuh reference point. Reference point itu biasanya didapat dari denture yang sudah dipakai ke pasien. So pasien tuh sudah nyaman. Oh, letak gigi saya di sini ya gitu. Letak gigi saya di sini, tinggi sekian, sehingga saya nggak dapat kebesaran kepanjangan atau kependekan, saya nggak gitu kan. Jadi menurut saya tuh untuk direhabilitasi yang paling susah adalah menentukan reference itu. Seberapa besar tingginya, seberapa besar ininya, itu yang paling susah gitu kan. Nah, saya tuh punya tips gitu. Jadi kalau kita melakukan double jaw rehabilitation tuh gimana? Jadi pada saat kita buatin denture, buka aja deh mulut. Terus kita masukin jari kita. Kita masukin jari kita 2,5 jari. Kalau kita bisa masukin jari itu di denture-nya dia, in my opinion sudah benar. Saya punya pengalaman, kita buat terlalu tinggi, kita buat terlalu rendah gitu, pasiennya jadi kalau misalnya lewat daripada 3 jari gitu, artinya kita buat terlalu pendek. Ini ilmunya nggak ada ya, mungkin di dokter di prostetik nggak ada. Jadi ini ilmu yang kita pakai sebagai clinical, sebagai clinician. Jadi saya pernah bikin suatu kasus gitu, saya buat terlalu tinggi sehingga dia tuh makan sendok tuh susah dia, karena sendoknya tuh kepentok terus, jadi kurang besar gitu. Saya pikir apa yang menyebabkan orang itu nyaman? Karena pasien-pasien ini mereka nggak mau kelihatan bagus, mereka mau makan enak mereka ini. So
kita harus membuat reference point itu berdasarkan apa? Berdasarkan functional. That's the idea. How to be, it has to be functional. Maksudnya yang paling gampang adalah 2,5 ke 3 jari itu udah bener tuh. Kalau terlalu pendek suka kegigit pipinya. Ini pengalaman saya. Jadi suka gigit pipinya. Kalau gigit pipinya tuh pendek kan, tuh kurang tinggi sedikit gitu. Dan kalau pendeknya misalnya terlalu pendek sekali, nggak kelihatan senyumnya. Oke, masih ada ini juga kan. Tapi kita nggak bisa membuat reference itu dari huruf H yang itu menurut saya sih ya, yang ada di patokan itu, karena tiap orang berbeda-beda. Kalau saya sih lebih pasti itu kita buat dengan cara itu aja gitu. Dengan functional reference point. Jadi saya biasanya pakai itu. Oke, so this is we create dentures ke patient yang dia sudah suka. Jadi coba lagi denture-nya, coba lagi denture, enak, potong karena ini penting ini. Mau buat rumah tingginya berapa nih? 2 lantai apa 3 lantai gitu. Kalau 3 lantai nggak suka ya 2 lantai. So we have to make sure gitu, tinggi. Dan ini crucial gitu kan. Membuat nyaman pasien tuh luar biasa. So setelah kita dapetin itu, we can create this. Dan kita bisa lihat tinggi besarnya seberapa, tinggi daripada conical daripada implan gitu, daripada screw, tapi kita bisa tahu gitu. Jadi tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Jadi nanti kita untuk membuat atas parts-nya yang pakai PICC or pakai resin, basically saya pakai resin sih. Itu lebih mudah. So this is what happen. If you see here, lihat benar-benar passive fit gitu. Kenapa sih saya benar-benar mau bikin rangka tuh passive fit ini? Karena permasalahan ini. Sebenarnya bukan letak implannya yang bermasalah, tapi sebenarnya adalah rumahnya. Ini saya rumahnya ya. Rumah daripada, ini saya gambar, rumah daripada housingnya. Nah ini kadang-kadang bautnya ini saya gambar dengan warna biru ya. Kelihatan nggak? Nah baut ini harus exactly in the hole. Jika ada suatu hal yang nggak pasti apa miring-miring di sana tuh pasti akan terjadi kemiringan daripada baut gitu kan. So jika bautnya begini nanti miring atau apa begini dia tuh akan terjadi tension gitu loh. Jadi makanya saya tuh selalu pengen bikin bar itu precision banget gitu. Sedangkan in my opinion casting nggak pernah bisa mendapatkan hal itu gitu. Kalau kita cast ya kan. Kalau ini kita lihat. Saya ulang lagi videonya ya. Ini saya ulang lagi video. It's very easy. Masuknya juga bagus sekali. Ya benar nice. Kasih fit. Jadi can you imagine kenapa penting banget? Jadi kamu bayangin, saya punya 6 implan masuk ke dalam mulut pasien. Saya punya barang precision, saya baut itu nggak akan lepas. Jadi implannya tuh lebih durability karena stress distribution itu merata gitu loh. Jadi masang implan nggak hanya masang aja implan, tapi prostetiknya tuh seperti apa sih gitu loh. Mau buat apa prostetiknya gitu kan? Prostetiknya tuh harus berkesinambungan dengan apa namanya dengan implannya gitu. Jadi lihat tuh. Nah nanti di atas bar ini kita akan bikin bahan dari resin. Mostly kita pakai thermosan atau PICC gitu ya, tergantung pemesanan. Nah itu tuh biomimetic, jadi soft dia, jadi very soft, implannya akan aman sekali. Ya. Oke, very easy, very nice. Oke. Bisa kencengin banget, masuknya gampang, nggak ada tahanan dan lain-lain. Oke. So it's very good. Oke. So in this case juga ini kita double rehabilitation, ini ada 5 implan di atas, dan 4 implan di bawah. Jadi, nah ini juga ada sedikit tips ya, tapi ini sih preferences. Ada dokter yang suka dengan cara open tray, ada yang pakai secara closed tray. Menurut saya sih depends daripada daripada bentuk transfernya. Kalau bentuk transfer kayak gini nih very easy to do with the closed tray karena nggak ada bentuk yang aneh-aneh gitu kan. Tapi kalau bentuknya mulai agak ada tahanan itu sih better with the open tray gitu kan. Tapi saya sih selalu bikin setelah jadi kita reconfirm lagi selalu itu, we have to do that. So in this case kita kita operasi, kita pasang 5 implan di atas dan 4 implan di bawah. So like that.
Terus kita, nah ini kasusnya tulangnya udah sembuh ya, tulangnya udah healing, jadi nggak ada gigi sama sekali. Tapi ini immediate langsung. Jadi bayangin, jadi kita masukin implan, 5 implan, 4 implan, setelah itu kita buat bar, and then kita locking in gitu kan, locking in. Ya kan? Yang di bawah ini cepat sekali penyembuhannya karena pembuatan bar lumayan lama waktu itu. Jadi pasiennya agak mundur, tapi in here kita masih lihat masih luka. Jadi ini masih prosesnya masih belum osseointegration gitu kan. Jadi kita melakukan hal ini without osseointegration. Jadi implannya masuk, kita buatin bar, kita buatin screwing. Terus di sini kita buatin, nah setelah jadi bar ini kita kan perlu bentuknya seperti apa sih, tingginya seperti apa sih gitu kan. Memang saya sudah punya reference point dari denture-nya dia yang lama gitu kan. Cuman kita mau improve sedikit gimana sih, apakah kurang tinggi, apakah kurang pendek, apakah apa gitu. So kita lakukan ini kasusnya. So kita lakukan pemakaiannya dengan wax up. Jadi kita barnya itu kita dengan wax dulu, kita lihat nih. Ini nggak apa sih namanya, tingginya udah bagus nggak sih gitu kan. Masih wax dulu. Nice, screw type. Jadi sama sekali udah nggak ada semen. Atas juga itu masih ada jahitan sedikit. Mungkin pasien agak ketakutan sedikit. Dan ini biasanya saya ngelakukan hal ini untuk melihat midline udah bener belum. Karena paling susah itu midline sama plane, horizontal plane itu. Karena kadang-kadang pernah saya punya kasus itu setelah kita buat panjang, pokoknya horizontal plane-nya miring. Udah jadi, terus pasiennya nanya, dok miring dok ya. Saya langsung, aduh. Kita harus buat lagi ini. So, it's very hard. Jadi, nah, kita buat gigitannya. Buat gigitannya. Nah, ini masih dalam, lihat, very nice ya. Jadi, antara bibir dengan itu letaknya pas banget. Nah, ini udah jadi. Kita pakai akrilik saja. Oke. Screw di mana? Very easy ya. Waktu masih banyak tapi ya kita rantai. Nanti ada satu video lagi menarik juga. Oke, kita lihat gigitannya very nice ya. Setelah dapat kita buat gigitan juga benar-benar jadi benar-benar penentuan DV-nya benar-benar bagus. Gigitannya benar-benar. Ini pasien sih habisnya kita kencengin pakai torque ya. Kalau saya sih nggak 35 sih, saya 50. Ya ada yang mau 35 boleh, saya sih kadang lagi 35 suka kendor. So, saya selalu pakai tangan aja, tangannya udah tahu ini 35, ini 40, ini 50 udah. Tuh gigitannya di belakang sudah ada, ini benar-benar nice. So DV succeed, midline succeed, dan planar succeed. So this is the machine, oke. Okay. Nah custom abutment ini adalah suatu hal yang baru gitu ya. Jadi kita create ini berdasarkan pakai milling machine tadi, tapi dengan bahan COCR. Kemarin kan yang tadi itu kan bar titanium kan. Nah permasalahannya bar titanium itu tidak bisa sih, tapi susah sekali untuk dilakukan porselen. Jadi yang saya tangkap, yang saya tahu adalah jika kita pakai titanium, kita harus pakai atasnya resin. Tapi kalau kita pakai atasnya resin, kita membuat apa sih kita bilang ya, namanya membuat gampang pecah karena kan tipis dia, kecuali kayak tadi panjang gitu, rehabilitation. So we do with COCR, ini pakai bahan COCR. Dan dari COCR ini kita mill precise seperti bar tadi, and then kita create create porcelain di atasnya gitu kan. So saya nggak foto ini, masalahnya saya juga lupa foto, tapi ya ini dari saya ngambil dari lab soalnya, tapi pasien sudah dipasang.
Nah, ini sebenarnya sih simple case, cuman tipenya aja berbeda gitu. Kenapa kamu pakai zirconia atau pakai milk COCR? So mostly karena juga kita pakai sebagai mock up, jadi langsung habis kita scan, terus dibuatin wax. Jadi ini untuk estetik normal estetik ya. Jadi ini beberapa pasien di klinik kami, tapi saya nggak ngerjain, ini mungkin pasien dokter lain, tapi saya punya filenya. Karena saya nggak ngerjain estetik, dokter lain yang ngerjain estetik. So kita bisa buat apa namanya buat WhatsApp dari 3D printing. Bagusnya apa? 3D printing ini tuh bisa mendapatkan exact bites. Nanti saya jelasin bang. Jadi exact bite DV-nya tuh nggak bermain karena mulut itu sebagai artikulator gitu. Tapi kalau kita sudah presisi, kita udah asah banyak, terus kita buatin gigitannya salah, suka salah dia karena gigitannya hanya ada di depan. Nanti saya kasih contoh ya. Nah ini lain lagi, ini zygomatic case nih. Zygomatic case ini satu case yang agak rumit sekali, tapi untuk mungkin kalau yang nonton ada bedah mulut, will be nice. Jadi the patient datang ke kita itu dalam keadaan tidak ada tulang sama sekali ya. Sudah nyobain ke beberapa dokter yang lain, malah bermasalah. Jadi kita rencanakan zygomatic quad zygoma di langit apa di zygomatic. So this is the plan. Nah jika kita lihat ini dokter sebelumnya itu mencoba untuk melakukan sinus lifting dan lain-lain. Ini ada sinus, ada tuh implan di sini. Tapi ini akhirnya saya keluarin nih implan pada saat operasi, kita buka sinusnya nih, implannya saya keluarin, kita masang implan di zigoma. Oke. So this is what happened. Tapi kita kerjakan dengan dengan general anesthesia karena nggak mungkin mengerjakan hal sebesar ini dengan local anesthesia gitu kan. Kalau satu dulu pernah saya kerjain dalam lokal, tapi saya sih kasihan sekarang ya. Jadi kadang-kadang ada karena kan nggak harus 4 kan, kadang cuma pasang 2 di sini, 2-nya lagi pakai implan biasa. Biasanya itu 3 di depan, 2-nya zigoma gitu kan. Tetap aja saya lakukannya dalam keadaan bius umum karena menurut saya tidak bisa mengerjakan as perfect as it is gitu. Jadi zigoma ini susah dikerjain dengan lokal. Jadi baiknya sih dengan bius umum gitu kan. So this case pasien yang hari ini saya kerjain itu saya mendapatkan 4 titik ini saya dapat di gigi ini regio 1, regio 2 itu saya dapat tahanan yang bagus, tapi di regio 2 depan ini saya nggak dapat gigitan nggak dapat engagement yang bagus ke tulangnya. Saya nggak tahu kenapa saya nggak dapat engagement, jadi saya bilang sama pasien saya nggak bisa loading langsung karena this is your last resort ini ya. Kalau sampai ini gagal sih kita nggak bisa buat apa-apa lagi nih sama kamu. Jadi saya nggak mau ngerjain, saya tidak bisa ngerjain immediate loading ke dia karena takut resiko tinggi gitu loh. Padahal sebenarnya sih kalau dikerjain mungkin bisa karena rahang bawahnya tuh cuma ada depan aja gitu kan. But so patient dealing sama kita bahwa dia nggak akan buat nggak akan bikin immediate loading. So lebih tenang buat saya gitu. Kalau failure nanti bahaya kan. So this is what happened, udah selesai. Jadi kita udah pasang 2 implan di sana. Nah ini yang saya nggak dapat. Daerah ini saya kurang nggak dapat ini. Ini nggak dapat. Oke. So implan sebelah kanan bagus. Terus, nah ini kantor saya di Bali. Kalau kita operasi di Rumah Sakit Bros. Kalau bius umum kita di rumah saya nggak punya rumah sakit Jakarta soalnya. Jadi we have to choose. Dan saya memang PAPMI Bali. Saya memang PAPMI-nya bedah mulut Bali. Saya bukan PAPMI Jakarta. Di Jakarta saya lokal saja. So this is the case. Kita udah selesai. Kita cetak. Kita buatin digital laboratory. Oke. So this is what happened di sini. Ini adalah bar yang kita rencanakan. Ini gigi yang udah jadi. So this is the final of the zygoma. Okay. Very nice. Patient happy. This is the patient. Ya, bawahnya mungkin menyusul kata dia. We'll see. Kalau bawah sih simple, jadi kita tinggal potong aja, tinggal buat all on 4 kayak tadi. So it's supposed to be, it's not as complicated as the zygomatic. Nah ini zygomanya, jadi 3D-nya saya bisa kecilin, saya bisa hilangin tulangnya, jadi zygomatiknya bar. Nah, ini imagine implannya ke sana, jadi mungkin ada yang tahu apa sih zygoma, implan zygoma apa sih. Jadi implannya tuh menuju tulang zygomatik, nyamping, dan dia pasang di sana. Oke, nah ini analog workflow. Analog workflow ini
still favorite setiap orang. Saya juga masih ngerjain style, tapi ada kekurangan beberapa. Karena analog workflow itu karena mesin bar casting itu suka shrinking dia. Yang kadang-kadang setelah shrinking terus kita fitting ke analog itu dicoba-coba potong sana, potong sini, potong sana, potong sini sama bagian metalnya, dan disaster malah jadinya. So this is what happened. Ini bayangin nggak bar yang saya dulu kerjain dengan bar yang saya kerjain sekarang? Barnya jelek sekali karena barnya casting gitu loh, barnya casted gitu. Barnya tuh karena semua hal yang di casting itu pasti berbulir dia. Setelah berbulir kita harus asah lagi. Jadi kita tuh ada fase fitting metal. Fitting metal nih di laboratory itu hal yang rumit sekali karena wow, lama kerjaannya, berat, dan ada bagian metal. Nah itulah yang kita harus hilangi itu dari sana. Jadi kita nggak bisa dengan casting gitu kan. After we create, even though kita create wax up-nya dengan digital, terus kita casting, tetap aja nggak bisa dapat. Ya, so this is what happen. This is what happen jika barnya shrinking. Lihat ya, saya potong di sini. Lihat nggak di bagian ini? Ada yang saya potong. Kenapa saya potong? Karena nggak fit dia. Nggak fit ya barnya. Gitu loh. Bener-bener nyusahin gitu. Aduh, ini what is this? Kalau kita ngeliat tuh, apa ya, akhirnya kita ngelakuin apa? Jadi kita potong dan kita kasih komposit. Jadi kita kasih komposit, tau nggak kita buat apa lagi yang nyebelin? Kita harus buat sendok cetak perorangan dulu. Sendok cetak perorangan buat nyetak lagi ulang. And imagine ya. Jadi capek banget kalau ada masalah tuh capek banget. Tapi kalau kita bisa digital, kita cetak, kita dapat digitalnya, kita buat verification jig, oke, and done, selesai. Jadi nggak mungkin ada kejadian kayak begini gitu. Kan? So kita cetak ulang kembali, kita recasting ulang lagi. Nah, bagusnya analog tuh murah. Jadi kalau ada masalah tinggal recasting aja lagi, recasting. Kan itu metal aja, kita tinggal bakar ulang lagi, recasting ulang. But still happen. Ini old case, double rehabilitation juga atas bawah. So kalau kamu lihat giginya berantakan, lihat nggak? Nah ini lucu nih, orangnya eksentrik, jadi dia nggak mau giginya rapi nih. Biasanya kalau di Bali pasien bule itu gitu, saya nggak mau gigi saya rapi ya, tolong dibuat berantakan ya, tolong dibuat miring ya, tolong dibuat ini ya, which is true. Tapi kalau di Indonesia lucu nih, saya minta putih Pak, dok, saya minta putih sekali. Oke. Jadi kalau dia minta kuning sekali, minta acak-acakan, minta berantakan tuh lihat bawahnya, berantakan, lihat nggak? Berantakan. Oke. Ini lihat midline udah sejajar kan ini. Midline saya sudah buat sejajar hidung. Ya kan? Tetapi permasalahan muka pasien ini miring. Jadi pas digigitin berubah lagi dia. Ada mana ya? Ada nggak? Saya nggak ada. Jadi ini udah oke pas kita masukin ke midline udah persis, tapi mukanya tuh gini, kepalanya tuh miring gini. Jadi miring gitu. Aduh, saya patokan dari hidung kan, hidungnya lurus, tapi hidungnya tuh bengkok. Udahlah mau diapain lah, tapi dia oke dok, saya mau makan aja, saya nggak peduli lah, oke. Jadi ini udah lurus, saya udah buat lurus dari hidung, taunya hidungnya yang bengkok, coba lucu nggak? Saya juga nggak merhatiin tuh. So this is the case. Nah ini digital workflow for aesthetic. Nah ini kasusnya ini. Kebayang nggak kamu jika kamu melakukan preparasi sekian banyak di mulut di bawah ini, gigitan jadi nggak stabil. Jadi nanti laboratory akan susah pada saat kamu bikin gigitan. Misalnya kamu kasih sesuatu bad registration. Bad registration itu agak ngeper dia, pasti ada. Saya orang lab soalnya, saya tahu. Jadi saya tuh dokter gigi yang orang lab juga gitu. Dan saya sekarang head lab di Foden. So anyway, intinya pasti akan ada akan ada springing dia. Pada saat springing ini berbahaya sekali. Springing ini apa? Jadi DV-nya jadi hilang. So what we should do with the digital workflow ini? Jadi kita akan buat scan dari mulut. Tetapi kalau in my case saya selalu buat stone-nya karena stone model itu lebih presisi menurut saya. Jadi stone model itu dipakai tetap ada untuk finalizing, tetapi kita bikin desain di dalam ini. Jadi kita print di itu wax up-nya kita print and then we put it. Ini saya maaf ya, saya ambil dari Yung So Kim. Ini saya nggak punya fotonya soalnya, tapi we do it every day. Tapi ini fotonya bagus jadi biar enak lah kelihatan. Tapi we do it. Habis kita print, kita press, ya kan, kita press.
dengan 3D printing itu nge-print wax jadinya, jadi printing wax. Jadi so after that kita udah jadi, kita put it back to the patient lagi. In this case, so kita masukin seperti ini. Dan kalau masih ada waktu, saya ada satu case lagi ini lucu nih. Tapi boleh bertanya dulu boleh. Tapi saya ada satu kasus ini, saya buat panjang sedikit. Ada satu kasus yang kebetulan baru saya kerjain kemarin. Jadi it's very very fast, dan saya mau tunjukin bahwa you can do it in a 3 jam itu. Kasus ini sih untuk belajar awal sih sangat bagus. Jadi kita bilang 4 on 2, jadi pasangnya di sini gitu kan. Masih ada waktu berapa lama, Dr. Andi? Masih ada 5 menit, 5 menit, Dr. Marik. Oke, pas nih satu lagi ini kemungkinan juga 5 menit ini. Jadi satu kasus ini pasien datang, pasien lama, giginya goyang, itu empatnya goyang. Apa sih yang harus dilakuin? Ini sih menurut saya suatu kasus yang bisa dilakukan untuk pemula gitu ya, untuk awal-awal digital platform, digitalize gitu ya, immediate placement, immediate loading ini very easy. Karena pertama satu apa? Karena dia letaknya di antara canine, dia aman ya. Karena itu kan apa sih kita bilang ya, canine guidance. Jadi pada saat dia gerak itu kenanya kanin dulu. Jadi so this area is really really safe gitu. Jadi benar-benar aman. Jadi kenapa kita harus nunggu gitu kalau kita bisa buat langsung? Pasien kayak kasihan pakai denture. Nah, kalau pasien pakai denture udah gusnya pun bla bla macam, kenapa nggak kita langsung aja kita cabut, pasang implan, and then scan. Nah ini kita kasusnya kita pakai 3D printing. This case we do 3D printing. Oke, ini ada beberapa foto, ada beberapa video, lihat giginya udah goyang banget. Mau diapain tuh? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin apa kita apain juga kan? Tuh lihat goyangnya derajat 3. So we extract, kita cabut semuanya. Ini untuk awal-awal immediate, sebelum belajar on 4, belajarin dulu nih. Kita ambil tulangnya. Jadi ini tulang tuh akan kita pakai lagi. Saya selalu gitu gayanya, lihat. Setelah saya pasang itu buccal bone di gigi di regio 4 tuh pecah. Tuh, jadi lost dia buccal bone-nya. Wah, nih orang-orang pada kayak gini udah mau masang kan. Aduh, udah deh nggak mau masang deh gitu kan. So no. There are still a chance. Yang sebelah kanan nggak bagus. Jadi kita tinggal taruh bone grafting atau kita taruh tulang sih bisa. See? Dan selalu saya pakai ini bekasnya foto pisau itu saya potong untuk buat mengetahui berapa banyak sih. Sorry saya pause. Jadi sorry. Hilang. Sorry saya ulang lagi. Saya ulang lagi ya. Kelihatan nggak? Ya, saya masukin sini. Ini penting sekali nih. Jadi ini triknya adalah setelah ini saya selalu pakai ini untuk untuk menentukan besar membran yang akan saya pakai gitu kan. Jadi kan membran tuh ada 13x25, 25x25, 30x25. Jadi kan kita biar kita nggak buang-buang gitu, karena membran kan mahal sekali. Jadi kita harus tahu ukuran exactly-nya berapa sih gitu. Exactly-nya tuh berapa. Jadi kita tentukannya pakai ini dulu, pakai kertas dulu nih. Kita potong-potong penting berapa kan. Nah, akhirnya saya ketemu nih 13x25. Tuh, saya potong. Lebihnya segitu tuh. Nah, biasanya kan saya potong nih, tapi in this case ya udahlah sedikit kecil saya lipat aja gitu. Tapi kita perlu, karena kalau membran kebesaran nggak masuk, membran kekecilan jelek. So, kita harus punya exactly bentuknya seperti apa. Nah, saya tuh selalu buat kotak, buat kotaknya tuh pakai ini dulu nih, pakai pisaunya pisaunya blade punya kotak. Kan ada blade, ada itu ya, ada apa? Ada pil itu, karena itu kita gunting pakai berapa banyak yang kita perlu gitu kan. Oke. Kita pil. And then we put it. Nah, tulang yang tadi kita ambil, masukin lagi. So, artinya kita autogenous bone grafting. Tapi ini harus pakai membran, nggak boleh nggak ya. Kalau nggak, nanti terjadi apa sih kita bilang soft tissue-nya masuk dulu, jadi it's not really good. Tapi saya selalu pakai membran sih. Ya. Kita lihat, masukin tulang yang tadi pecah-pecah. Nah, ini bagian buccal plate yang pecah itu, yang saya pas pencabutan kan pecah tuh. Saya balikin lagi nih, habis kita lihat. So we put back again. Nah, ini masukin ininya membran. Jadi akhirnya membrannya nggak dipotong. Ya udah, nggak apa. Anyway kita tahu bahwa jumlahnya kita perlu sekian banyak gitu kan. Jadi saya cuma lipat aja di ujungnya. Karena di regio 42-nya itu ada
Dan jika kamu note itu saya tidak melakukan insisi vertikal tuh. Jadi saya selalu terakhir melakukan insisi vertikal. If I need it, then I do it. If you don't need it, don't do it. Karena itu akan mempermudah kita kerja kalau berhasil nanti. Kalau kita mau bone graft tuh kita akan lebih gampang. Karena nggak ada potongan vertikal kan. Jadi benar-benar di sana gitu dia, tanpa ada vertical incision. Jadi jangan buru-buru buat vertical incision. Oh, saya masukin lagi tulangnya. Very nice. Dan ingat ya, mengerjakan hal ini setelah pencetakan ya, jangan sebelum pencetakan karena nanti cetakannya masuk ke dalam ini disaster. Oke, saya udah selesai nyetak. Ini tuh lihat pecahan buccal bone-nya masuk lagi ke tempat itu lagi, pecahan buccal bone. Exactly in the area, nutupin dia. Oke, pecahinnya saya masukin lagi. Masukin lagi, pokoknya ya put it too much lah nggak apa-apa. Tapi di sini saya nggak masukin biopsi. Karena saya pikir cukuplah karena di bagian kanan tuh udah subcrestal ya. Oke. Sebenarnya membrannya biar rapi. Jadi autogenous bone grafting, nggak usah pakai bayar lagi kan, aman. Kita nggak usah buang-buang bahan-bahan lagi kan. Oke. Dan ini satu hal yang penting daripada GBR adalah menurut saya harus memakai matras sutur ya, matras sutur nilon untuk mendapatkan non tension. This is most important thing menurut saya. See, this is the most important thing. Matras sutur, matras sutur, matras sutur, matras sutur. Jadi di sini tidak ada tidak ada tension. Karena jika ada tension di sini akan mempengaruhi vaskularisasi, penutupan jelek. Nah, in this case adalah nanti saya akan create denture-nya finalnya itu dalam 3 jam. Jadi saya nggak jahit di sini. Karena nanti ini akan jadi di dasarnya ada sesuatu atas, ada roof dia di atasnya nanti. Ada roof. Sudah ada roof ya. Udah. Saya tinggal buka ini healing-nya Batman biar nggak nutup aja. Healing Batman-nya kepakai cuma 2 jam, dan langsung pakai itu. Kalau kita perhatiin tuh, nah itu ada. Ini imagine di sini kita jahit, kita tutup atasnya aman, bone-nya nggak keluar, di sini graft-nya no tension, something like this. So di sini kita nggak akan kita buka sampai 4 bulan. So we hope in 4 months bone is still there. Nanti saya kabarin kalau sudah mulai final 4 bulan lagi. Saya sih agak sedikit konservatif dengan waktu. I do 4 to 6 months. Saya nggak pernah buat 10 minggu, 3 bulan, pasti 6. Pas better why? Kenapa harus buru-buru? Makanya mendingan kita bikin temporary yang sangat nyaman buat pasien and then keep it longer. Kalau buru-buru 3 bulan, 4 bulan cetak, sometimes not good. Ya itu menurut saya. Oke, sudah selesai Dr. Andi. Silakan bertanya. Baik, terima kasih. Dr. Marik sangat menarik sekali ya, luar biasa case-case dari Dr. Marik. Thank you. Dan teman-teman sejawat, setelah ini kita akan memasuki sesi Q&A. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman sejawat yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Marik bisa menggunakan fitur raise hand. Dan kepada teman-teman yang ingin menuliskan pertanyaannya di kolom chat, silakan nanti saya akan seleksi pertanyaannya untuk dijawab langsung oleh Dr. Marik. Namun sebelum kita masuk ke sesi Q&A, kita saksikan dulu video berikut ini. Pepsodent baru, Bu. Iya, ini lebih baik karena melindungi seluruh gigi dan mulut. Tapi bukannya bakteri cuma ada di gigi. Bayangkan cermin ini adalah mulut kita. Tabut ini adalah bakteri. Karena gigi hanya 20% dari mulut, bakteri bisa sembunyi di bagian lainnya. Baru Pepsodent Complete A, kurangi 99% bakteri pada gigi, lidah, pipi, dan gusi. Untuk 8 manfaat yang terbukti secara ilmiah. Lindungi seluruh gigi dan mulut. Setiap senyuman begitu berarti. Baik teman-teman sejawat, jangan lupa mengenai pentingnya pemakaian pasta gigi dengan kandungan fluoride yang diperkaya dengan kandungan zinc sebagai salah satu agen antibakteri alami yang dapat memberikan perlindungan secara menyeluruh pada gigi, lidah, mukosa pipi, dan gusi dari bakteri yang berbahaya. Baik teman-teman sejawat, kita sudah memasuki
sesi tanya jawab atau sesi Q&A. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin nanti bisa saya bacakan dan dijawab langsung oleh Dr. Marik. Baik, Dr. Marik, pertanyaan pertama dari Dr. Gigi Yayu Susilawati dari PDGI Gresik. Pertanyaannya, dental implant treatment apa yang mungkin dilakukan oleh GP ya dok ya, dokter gigi umum? Dan pada pemasangan implan, apakah selalu harus diberikan bone graft? Dan untuk rahang rata sendiri, apakah selalu harus dilakukan sinus lifting? Silakan jawabannya Dr. Marik. Dr. Marik mungkin bisa di-unmute dulu. Sorry, maaf saya hampir lupa. Jadi GP itu menurut saya sih bisa mengerjakan apa aja. Saya punya teman baik, GP jago sekali. Jadi menurut saya implan ini, sorry to say, is general practitioner karena bisa dikerjain GP. Jadi nggak usah takut gitu kan. Jadi banyak sekali GP yang bagus sekali kerjaannya, very nice, digitalized, very nice. Menurut saya nggak usah berendah diri dari GP. Terus masalah implan apa perlu di bone graft? Jadi bone graft itu diperlukan apabila terjadi kekurangan di bawah 1 mili defisit buccal bone 1 mili. Karena kalau di buccal bone 1 mili, badan akan bilang, aduh, hilang aja deh, resolve aja deh gitu. Tapi jika kita bisa bermain di soft tissue, kita nggak perlu melakukan bone grafting gitu kan. Jadi ada beberapa ini menurut saya sih ini ya preference. Jadi ada juga yang suka pakai bone, ada yang suka pakai soft tissue. Ya, which is saya yang kedua, saya lebih suka pakai soft tissue, saya nggak terlalu suka pakai bone grafting. Saya nggak senang melakukan GBR masif karena menurut saya tidak ringkas gitu. Saya harus nunggu 6 bulan, habis nunggu 6 bulan gini lagi terus pasien 6 bulan nggak pakai apa-apa. That's the idea yang saya nggak suka banget tentang bone grafting full. Jadi saya naturalis. Jadi tulangnya ada di sana, kita pakai yang sana. Sisa kita mainin dengan advanced prosthetic. Macam-macam caranya. Jadi itu preferences. Terus kalau sinus lifting itu menurut saya itu suatu kelebihan dokter gigi jika bisa melakukan sinus lifting karena kasus itu banyak sekali. Jadi jika kehilangan tulang sampai 2 mili, 3 mili kita nggak bisa pasang implan. Tapi once kamu bisa sinus lifting, pasien tuh semua ke kamu sinus lifting. Saya tuh tiap minggu sinus lifting sebelum COVID ini, tiap minggu loh sampai kadang-kadang if you do it itu benar-benar kamu harus belajar deh sinus lift gitu loh. Sinus lift itu perlu, ya. Something like that. Baik, Dr. Marik, terima kasih atas jawabannya. Dan banyak sekali GP bisa sinus lifting banyak sekali. Teman-teman saya nice, kerjaannya bagus banget. So jangan takut GP. Nah. Baik, Dr. Marik. Pada Dr. Gigi Yayu Susilawati, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Dr. Gigi Esther Jonathan, PDGI Bekasi. Nah, ini pertanyaannya bagus juga nih, Dok. Bagaimana untuk oral hygiene maintenance-nya nih, Dok, untuk pasien-pasien yang telah dipasangkan implan? Lalu saat kontrol, apa yang dilakukan dan bagaimana cara pembersihan setiap hari pada pasien tersebut? Ya, jadi gini, oral hygiene ini luar biasa penting. Ini hal yang membuat kegagalan itu hanya ini saja menurut saya. Rokok oke lah, tapi oral hygiene is the worst. Tapi jadi kamu bisa harus mengedukasi pasien about hygiene. Jadi misalnya harus di cleaning, terus takut-takutin biasanya. Takut-takutin, Pak, Bapak udah bayar, Ibu udah bayar berapa mahal, oral hygiene jelek ini rugi lo bayar nanti, mahal lo gini. Saya nggak mau tanggung jawab kalau oral hygiene saya nggak mau tanggung jawab. Saya selalu bilang gitu. Kalau kamu jorok, kamu kotor, saya tidak akan bertanggung jawab. Gitu. Memang sih kita ada garansi, tapi garansi kan nggak garansi seumur hidup gitu kan. So we give you certain years, kita garansi, tapi kalau setelah itu it's your own gitu. Jadi kita harus ini. Dan kalau di saya sih sebenarnya jika kita melakukan rehabilitation itu jangan pernah untuk membuat prostetik yang menutup. Jadi suka ada prostetik yang bentuknya implan terus ke depan gitu kan. Jadi beberapa tuh ada satu sejawat gitu kan, kadang-kadang karena saya di lab itu suka bilang, Rick, bisa nggak ditutup gapnya? Kalau tutup gapnya jadi ada roof loh. Kalau ada roof ada makanan masuk loh. Ya nggak apa-apa, yang penting pasiennya nggak tahu. Itu sih sebenarnya salah pola pikir sih ya. Kalau saya bilang sih mending kebuka itu bagian. Ya kita tentukan letaknya tuh di shoulder daripada implan. Kalau kita turunin dia, kita pakai vario base. Jadi jangan pernah membuat roof di
diimplan. Jadi itu susah sekali, nanti akan ada trap food dan lain-lain. Itu pasti akan bilang gini, kok dok, kok gigi implan ini enak makan tapi bau terus ya, kayak begitu. Jadi itu hal yang penting sekali gitu kan. Jadi pertama kali tuh desain daripada prostetik harus benar, tidak boleh ada saddle, tidak boleh ada foot trap. Dan saran saya sih kalau memang jelek buatannya, mending kamu bilang, ini saya buat gini biar makanan nggak masuk. Kalau makanan masuk lebih repot lagi, yang penting makan. Kalau gigi depan, that's problem. Makanya estetik implan itu lebih apa ya? Lebih rumit dibanding dengan fungsional gitu. Jadi kalau kamu salah desain prostetik, sudah pasti bau, pasti jelek maintenance gitu. Ya. Baik, Dr. Pepsodent Marik. juga bisa pakai Pepsodent. Pakai Ya, Pepsodent bisa. Complete Yang 8. pas, ya Pepsodent Complete 8 ya, Dr. Marik ya. Yes. Mungkin Saya udah dibawain tuh kemarin. Saya udah dibawain tuh kemarin gara-gara boleh nanya acara sedikit, ini. Dok? Ya, kenapa? Kalau ditambahin water floss itu perlu nggak, Dok? Untuk pembersihan? Ya, jadi waterpick. Jadi gini, waterpick itu dipakai jika, ya waterpick kan, yang semprotan itu kan. Iya. Ya, water floss pick itu sebenarnya diperlukan untuk jembatan panjang seperti all-on-4. Jadi all-on-X rehabilitasi yang saya lakukan tadi itu semua sikat gigi pakai waterpick. Semua sikat gigi pakai satu. Dia tidak usah sikat gigi pakai gini biasa karena dia menghilangkan di dalamnya itu kan, di dalam connectionnya itu ya. Kita harus menjaga gusinya tetap kuat. Jadi harus ada namanya attach gingiva surrounding the implant. Itu penting. Kalau nggak ada itu tambah turun tulangnya, gitu loh. Jadi memang kadang-kadang ada beberapa kasus yang sudah saya kerjain mungkin di atas 5 tahun itu lumayan tingginya lumayan jauh. Jadi saya saya suruh datang, saya isi lagi dengan resin, kita rehab benerin lagi segala macam kayak gitu-gitu aja. Pasti ada penurunan soalnya. Always gitu kan. Kalau udah bertahun-tahun. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Dr. Marik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dr. Gigi Yani Handayani, PDGI Jakarta Timur. Nah, ini berhubungan dengan digitalize tadi ya, Dr. Marik ya. Kenapa saya harus pakai intraoral scanner kalau pada akhirnya akan dikerjakan secara digital oleh lab? Apa kelebihannya? Jadi gini, intraoral scanner itu kan saya bilang learning curve itu tinggi sekali gitu kan. Jadi kalau kamu nggak coba-coba, kamu nggak akan tahu karena memang ini ilmunya nggak sekali bisa, nggak simsalabim gitu loh. Jadi waktu pertama kali saya beli scanner tuh orang scanner bilang, dok kalau mau scan itu ya usahakan bunyinya sama terus, sama terus karena ada lag sedikit. Jadi memakai scanner itu nggak segampang yang kamu pikir. Scanner aja udah selesai, nggak bisa begitu. Apalagi di scanner di tempat yang flabby tissue gitu, nggak jalan dia. Jadi pembelian intraoral scanner itu selain melatih kamu juga sambil menunggu kamu bisa nggak sih jumping itu into fully digital dentistry gitu loh. Jadi makanya yang di digital lab itu sebagai masa transisi sebelum kamu akan bisa transfer total ke fully digital lab. Saya pun begitu awal pas saya beli scanner cuma buat gigi aja dulu. Oh bisa gini ya, lama-lama sih udah enak nih, udah mulai bisa fully digital gitu kan. Fully digital only in a simple case. Tapi untuk fully penuh saya masih belum ketemu nih, masih belajar juga nih kita nih ya. Kalau saya ngeliat di YouTube sih mereka udah bisa menggambarkan condyle. Condyle itu gerakannya akan seperti apa? Mereka akan bikin gigi seperti itu, tinggi seperti itu. Udah gila. Dan itu perlu artikulator yang bisa bergerak juga. Ya. Jadi udah bener-bener nggak main-main itu udah. Itu ilmunya udah S3 itu. Yang digital artikulator, Dr. Marik. Iya, itu sih ampun deh, itu belum nyampe tuh ilmunya tuh. Baik, Dr. Marik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Dr. Gigi Wahman Husni dari PDGI Gorontalo. Pertanyaannya, apakah analog pada 3D printing akan stabil? Nah, ini dia nih, kan saya udah tanya. Jadi ini hal yang paling rumit sebenarnya dikerjain. Jadi biasanya itu kita membuat prostetiknya yang stabil baru kita masukkan ke analog. Jadi kita kebalik. Kalau zaman dulu kita kan butuh model yang presisi kan. Kita butuh model yang presisi baru kita kerja di atas presisi. Nah, untuk digital, total digital. Ini kan kita ngomongnya fully digital ya. Fully digital tuh we don't care sebenarnya. Jadi gimana caranya memproduksi bar stabil dulu.
bar presisi. Jadi harus ada alat extraoral scan dan lain-lain. Jadi ilmu digital ini adalah semuanya dibalik jadinya. Yang atas di bawah, bawah jadi di atas. Nanti kamu akan sadar pelan-pelan. Karena analog 3D printing ini susah sekali untuk mendapatkan apa namanya ya, mendapatkan presisi. Kalau satu oke, simple. Satu sih masih bisa bermain lah ya. Tapi pada saat rehabilitation, aduh. Jadi kita balik, kita buat barnya presisi, baru kita masukkan ke analog, dibalik semuanya. Seperti itulah. So you have to mudah-mudahan ini sebagai trigger gitu, sebagai trigger kalian untuk mencoba digital dentistry itu, karena learning curve-nya itu tinggi sekali. Baik, Dokter Marik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih ada beberapa pertanyaan. Dari Dokter Gigi Rizak Faris, PDGI Yogyakarta. Pertanyaannya, kasus apa yang aman dikerjakan jika ingin melakukan fully digital workflow untuk pertama kalinya, Dok? Oke, jadi single tooth pakai intraoral scan dengan healing abutment. Nah, itu paling gampang. Jadi belajar itu dulu. Jadi kita nggak perlu bermain. Jadi gusi udah jelas kan, healing udah jelas, gusi udah jelas tingginya apa, level gusi udah jelas. Letak implan sudah bagus, dan tolong kalau mau ngerjain kalau mau ngerjain digital workflow itu pertama kali harus bener dulu masang implannya. Jadi digital workflow ini tidak bisa bermain di orang yang salah masang implan. Kalau orang salah masang implan udah deh, yang di depan bukal begini nggak bisa, udah mau diapain. Jadi nggak boleh memasang implan salah. Jadi ini membuat kita digital workflow ini adalah membuat kita pasang implan dengan benar gitu loh. Jadi kalau lubang di depan dia nggak akan bilang dia kasih lubangnya di depannya, nggak mikir dia pada saat kamu bilang bikin crown langsung ada lubang depannya, di depan lubang screw tape dia ada lubang. Kalau di analog kan bisa nggak usah pakai lubang deh gitu. It cannot. Jadi pertama adalah letak bagus. Saran saya premolar. Karena premolar masih bisa hole-nya di belakang gitu kan, masih very simple. Terus letaknya bagus, single, itu paling benar. Dan zirconia monolitik with the vario base. Baik, Dokter Marik. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya, Dokter Marik, karena waktunya sudah terbatas. Satu pertanyaan terakhir dari Dokter Gigi Kemaladewi dari PDGI Surabaya. Apakah kesulitan jika saya tidak mempergunakan multi-unit? Ya, multi-unit ini itu preference, jadi hobinya saya sebenarnya. Ya. Jadi saya tuh suka sekali pakai multi-unit karena pertama kasus screw loosening itu jarang sekali, ya, atau screw patah itu jarang sekali. Ya saya lumayan lama pasang implan, itu selalu yang bikin sakit kepala itu adalah baut longgar. Kalau baut udah longgar, aduh kita udah bingung, udah kita buat bagus, kita buka lagi, baut longgar susah gitu. Jadi saya tuh selalu, kenapa saya tidak mau lagi pakai cemented, karena itu saya sering kali gagal bukan gara-gara salah saya, semua gara-gara semen. Gitu loh. Jadi bukan gara-gara kita salah pasang implan, bukan, tapi gara-gara semennya rusak, imbalance, pemakaian lain-lain segala macam, jadi dia gagal itu prostetik. Jadi saya udah nggak mau lagi. Jadi akhirnya saya menemukan suatu studi mengatakan bahwa if you do it with a pure screw tab tanpa mempergunakan semen, kita bilang locus minoris, jadi tempat yang pertama kali rusak gitu loh. Jadi kita nggak bisa kontrol. Jadi implan kita masang implan untuk, pertanyaan gini, dok masang implan berapa tahun sih, seumur hidup bisa nggak? Bisa seumur hidup, tapi semennya nggak seumur hidup, sehingga pas rusak masalah gini-gini. So the most problem is the cement. The cement is the most problem gitu. Jadi bukan saya anti semen, tapi I never put cement in my prosthetic. Only single crown saya pakai semen. Kalau ada jembatan saya nggak pernah pakai semen. Karena kalau satu semen rusak udah kita tinggal semen tulang lagi, simplify. Tapi kalau ada jembatan, no, hampir nggak pernah kayaknya. Jadi Dokter Marik lebih prefer screw retain ya, Dok? Screw. Ya, kalau misalkan susah, tapi mungkin teman-teman mungkin ada yang pengen tahu juga nih Dokter Marik. Jadi indikasi untuk cemented retain ini apa nih? Kayaknya sudah mulai ditinggalkan jadinya. Satu single aja. Single tooth. Only single tooth. Jadi biar murah sebenarnya ya single tooth. Tapi memang kalau sekarang
Kalau kita ngelihat on one konsepnya Nobel Biocare, udah nggak ada lagi, single aja di screw. Baik, baik. On one konsep, udah nggak ditinggalin. Jadi one abutment one time. If you want to do it, one abutment one time. Baik, Dr. Marik, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Kita sudah sampai di akhir acara. Mungkin masih Oke. banyak juga Dr. Marik, teman-teman sejawat yang ingin bertanya langsung ke Dr. Marik. Bisa hubungin ke mana, Dr. Marik? Instagram saya aja ya. Marik Wizard. Marik Wizard aja. Marik Wizard. Nama saya aneh sih, pasti keluar lah. Nggak ada double-nya. Baik, nanti buat teman-teman bisa mungkin langsung direct message ya ke Dr. Marik ya. Boleh. Anytime. Baik. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Dr. Marik atas sharing ilmunya hari ini. Sangat luar biasa sekali Iya, presentasinya. Thank you. Case-nya juga tadi luar biasa sekali, terutama yang zygomatic case tadi ya. Wah, itu luar biasa sekali saya lihat. Dan mudah-mudahan nanti di Dental Expert webinar yang berikutnya, Dr. Marik mungkin bisa mengisi lagi ya. Mungkin lebih yang advance mungkin ya, Dr. Marik ya. Atau mungkin balik ke basic lagi. Oke. Baik teman-teman sejawat. Setelah ini kita akan foto bersama dulu ya. Jadi untuk seluruh peserta Dental Expert webinar, untuk pembicara dan seluruh panitia dimohon untuk turn on video ya, karena kita akan foto bersama. Mungkin nanti perlu beberapa kali karena pesertanya sangat banyak. Sudah sempat mencapai 800 tadi ya. Ya luar biasa sekali nih Dr. Marik. Peminatnya banyak sekali. Thank you. Baik, kita akan foto dengan gaya seperti biasa karena kita masih di masa PPKM, masih di masa pandemik, jadi selalu gayanya selalu begini nih Dok, ya dengan gaya segitiganya, melambangkan kita tetap di rumah saja. Ya. Oh gitu. Di rumah saja Dok. Atau mungkin boleh juga Dok, mungkin perlu in-house lab ya kayak Dr. Marik ini. Iya. Saya pakai kacamata dulu deh. Baik, saya akan hitung 1 sampai 3. Sudah siap semuanya? Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, untuk yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, baik semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Dr. Marik, terima kasih sekali lagi atas sharing ilmunya. Semoga kita bisa ketemu lagi di masa yang akan datang. Dan kepada teman-teman sejawat, saya ingatkan setelah ini akan ada post test dan informasi grand prize. Ya, untuk grand prize, jangan lupa kalau tadi teman-teman sejawat sempat screenshot mungkin foto-foto saat kegiatan berlangsung, itu boleh Dok diposting di Instagram feeds ataupun stories, dan kemudian di-tag ke Instagram dari Pepsodent Dental Access Center, serta Instagram Senyum Bersama Indonesia. Jangan lupa hashtag-nya Dental Expert Webinar dan hashtag Virtual Skill Training. Bagi yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik, yaitu produk Pepsodent dari Pepsodent Dental Expert Center, dan Simply Shade Universal Composite dari Kafuker dan Senyum Bersama Indonesia bagi peserta yang beruntung. Dan untuk link post test bisa diakses setelah webinar ini berlangsung, dan peserta hanya diberikan kesempatan 1 kali akses. Jadi sekali lagi harap peserta mengisi dengan lengkap seluruh pertanyaan beserta data diri termasuk kota domisili praktek, alamat email, dan nomor telepon. Dan linknya untuk post test dapat diakses sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi jangan membuka link dulu Dok, tunggu dulu setelah webinar ini selesai, baru dokter boleh buka linknya. Dan untuk mendapatkan e-sertifikat BSKP, peserta wajib menjawab benar minimal 70% hanya untuk pengisian yang pertama. Peserta diwajibkan mendaftarkan diri menggunakan email peserta yang telah digunakan untuk registrasi webinar PDGI. Dan sertifikat nantinya akan dibagikan hanya lewat Telegram Group dalam kurun waktu 2 bulan ke depan. Baik teman-teman sejawat, semoga ilmu yang didapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sejawat sekalian. Dan sampai jumpa di Dental Expert Webinar volume berikutnya.
Saya Dr. Gigi Andi Wirahadikusuma, mohon undur diri dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And stay safe, stay healthy, everyone.